Baik, selamat pagi Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi dengan senang sekali dapat berjumpa lagi dengan Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian pada pagi hari yang berbahagia ini. Ibu Bapak dan rekan-rekan, baik, baik. Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, perkenalkan nama saya Nazla Tan Uhra Kasuba yang pada pagi hari ini berkesempatan untuk memandu acara WSSC atau Weekend Sharing Session Club yang ke-46 dengan tajuk Membongkar Mitos Perkosaan Melihat Lebih Jelas Tanpa Bias. Yang akan dipaparkan oleh pemateri kita yang tentunya pakar dalam bidang ini, yaitu Kak Ayu Yolanda Sari. Selamat pagi Kak Ayu. Hai. Baik, Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian, video yang tadi ditampilkan adalah cuplikan mengenai kasus pemerkosaan yang akan berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan menyapa-nyapa terlebih dahulu nih, sudah hadir di sini profesor kita, Prof. Reni. Bagaimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, selamat pagi Nasla. Ayu, apa kabar? Selamat pagi semuanya pemirsa. Pagi Prof, baik Alhamdulillah. Baik, selanjutnya sudah hadir juga bergabung bersama kita di sini Kak Ayu. Bagaimana kabarnya Kak? Baik Nasla, thank you. Baik, langsung saja untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan dulu nih profil singkat pemateri kita dan profil singkat moderator kita pada pagi hari ini. Sebelum itu saya akan membacakan susunan acara. Susunan acara kita pada pagi hari ini adalah kita membuka ruang Zoom pada pukul 9.40 hingga pukul 10. Kemudian pada pukul 10 hingga pukul 10.15 kita akan memasuki sesi pembukaan. Kemudian pada pukul 10.15 hingga pukul 11 selama 45 menit kita memasuki sesi pemaparan materi. Kemudian pada pukul 11 hingga pukul 11.45 kita memasuki sesi tanya jawab. Kemudian pada pukul 11.45 hingga pukul 11.48 kita memasuki sesi foto bersama. Kemudian pada pukul 11.48 hingga pukul 11.53 kita memasuki sesi penutup. Kemudian pada pukul 11.53 hingga pukul 12 ruang Zoom akan ditutup. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib acara. Diharapkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan kembali mikrofonnya agar stay mute selama pemaparan materi berlangsung. Kemudian jika Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian memiliki pertanyaan, pertanyaan tersebut dapat ditulis di kolom chat dan selama pemaparan dan akan dibacakan ketika sesi tanya jawab. Kemudian sertifikat akan diberikan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian setelah mengisi link daftar hadir yang akan rekan saya bagikan di kolom chat. Kemudian mohon izin mengingatkan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian untuk memastikan video dalam posisi on ketika sesi foto bersama. Lalu ruang Zoom akan ditutup 7 menit setelah sesi penutupan. Mohon izin juga menginformasikan kepada Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian bahwa acara ini kami dokumentasikan dan dokumentasinya akan kami upload di Instagram Sharing bareng Prof. Reni dan YouTube channel Sharing bareng Prof. Reni. Sekian tata tertib kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan profil moderator kita. Moderator kita pada pagi hari ini adalah Profesor Dr. Reni Akbar Hawadi, MSI MM Psikolog. Beliau adalah guru besar Universitas Indonesia Fakultas Psikologi. Prof. Reni ini sendiri juga adalah penggagas atau sosok di balik WSSC yang pada pagi hari ini sudah sampai di pertemuan ke-46. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di email beliau akbarhawadi@gmail.com, kemudian website beliau www.lidiafreyanihawadi.com, kemudian Facebook beliau Reni Akbar Hawadi dan Instagram beliau Reni Hawadi. Selanjutnya, sekian profil moderator kita pada pagi hari ini. Selanjutnya saya akan membacakan profil pemateri kita pada pagi hari ini. Profil pembicara kita pada pagi hari ini adalah Kak Ayu R. Yolanda Sari, SPSI MA. Beliau adalah Independent Speaker and Facilitator for Gender, Sexuality, and Mental Health Issue. Beliau menempuh pendidikan S1 Psikologi Universitas Indonesia dan S2 di dalam jurusan Women Study di EUH Women University South Korea atau Korea Selatan. Research experience beliau pernah menjadi partisipan of Virtual Supporting Class Program on isu GBF Help Nova Pertamina Foundation Indonesia di dalam topik Survey on Online Gender Based Violence. Kemudian beliau juga pernah menjadi data kolektor Megawati Institute
and UN Women Indonesia di topik Indonesia Women's Agenda. Nah, tentunya banyak sekali pengalaman-pengalaman pemateri kita pada pagi hari ini yang tidak bisa dibacakan semuanya. Untuk informasi lebih lanjut, beliau dapat dihubungi di email beliau aryolandasari13212@gmail.com. Sekian profil pemateri kita pada pagi hari ini. Selanjutnya acara akan saya serahkan kepada moderator kita, Prof. Reni. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih Nasla untuk semuanya. Saya ulang lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ibu Bapak, Saudara, para sahabat Weekend Sharing Session Club yang saya cintai, saya hormati, pagi ini Alhamdulillah nanti selama 90 menit saya dan Anda akan mendengarkan materi yang luar biasa. Tadi Nasra sudah menyampaikan. Judulnya adalah membongkar mitos perkosaan, melihat lebih jauh tanpa bias. Narasumber kita ini adalah milenial yang luar biasa, The Rising Star, Ayu Regina Yolanda Sari, sarjana psikologi MA. Ayu, terima kasih banyak sudah bersedia untuk menjadi narasumber tamu dari judulnya adalah Sharing Bareng Prof. Reni yang dibikin setiap hari Sabtu dari jam 10 sampai jam 12. Sudah lama ya Ayu tidak jumpa ini. Iya, aku terakhir jumpa sama Prof. Reni ya waktu masih S1 justru. Ya, Jadi, kamu it's kalau such an nggak honor. salah, iya sama-sama Ayu. Kamu kalau nggak salah angkatan 2008 tadi ya, baca dari CV Iya. ya. 2008 sampai 2013 ya. Saya saat itu rasa-rasanya jarang ketemu nih dengan angkatan kamu karena saya lebih banyak di Senayan tuh waktu itu. Jadi time flies ya, ternyata sekarang kamu sudah jadi sosok yang penting ini untuk memberikan kontribusi yang luar biasa masalah mengenai gender, masalah kekerasan seksual ya, dan kamu tadi dari research experience-nya keren-keren, ada UN Women segala. Ya, saya berharap kita bisa bertukar pikiran atau kamu lebih banyak berbagi pada kita semua di sini. Ya, jadi ini saya juga tertarik untuk tahu nih Yu, sebelum kamu paparin nih. Kenapa ya kamu kok tertarik milih EWA? Ya padahal banyak sekali angkatan kamu tuh kan yang ke Eropa, yang ke Amerika gitu ya. Kamu ini milih South Korea ya? Di Seoul ya? South Korea ya di Ya, Seoul. itu gimana? Bisa cerita nggak apa yang menjadi inspirasi kamu tuh? Sebenarnya aku S2 itu tahun 2015 pertengahan. Nah, di awal tahun 2015 itu aku sempat dapat fellowship ke sana untuk pendidikan 2 minggu gitu. Ketemu sama berbagai teman-teman dari gerakan perempuan di Asia dan Afrika. Wah, keren ya. Nah, waktu di Ihwa Women's University itu aku belajar ternyata untuk di Asia sendiri, di sana women's studies-nya memang nomor 1. Klaimnya sih seperti itu. Jadinya karena passionku juga berbicara mengenai isu gender dan seksualitas, jadi aku kemudian mendaftar ke situ. Oke, jadi kamu tapi biasanya gini ya, mahasiswa itu tertarik mendalami satu topik tertentu untuk S2-nya itu inspirasi itu bisa karena dosennya, karena mata pelajarannya, atau karena memang situasi saat itu yang mendukung lagi tren apa. Kamu tuh gimana? Kalau tren justru waktu aku tertarik itu masih belum tren, Profesor. Jadi aku tuh waktu masih kuliah aku sempat ngambil kelas waktu S1 aku sempat ngambil kelas psikologi perempuan di diampunya oleh Ibu Kristi Purwandari, Mbak Iput. Nah, di situ aku ngerasa bahwa isu gender ini sebenarnya lekat banget ya sama kita, terutama perempuan gitu. Tapi belum banyak yang berbicara waktu itu tahun 2010-2011 kayak gitu. Kemudian aku ngelanjutin skripsi dan sebenarnya ini mitos perkosaan ini adalah skripsi yang aku kerjakan dulu, tapi kemudian aku update. Dan waktu itu kerasa banget karena untuk mitos perkosaan sendiri saat aku mengerjakan itu aku tidak menemukan literatur di Indonesia. Sama sekali, aku cari skripsi, tesis ataupun yang lain nggak ketemu.
Dan inspirasiku waktu itu adalah jurnal perempuan, ada satu artikel yang ditulis oleh Pak Bagus Takwin, Mas Aten. Oh, ya, ya. Gitu. Di situ bicara mengenai mitos perkosaan, tapi untuk penelitiannya sendiri nggak ada. Waktu ngerjain itu pun jadinya aku harus melakukan adaptasi alat ukur dari luar yang aku lakukan expert judgment, uji keterbacaan, dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah sampai tahun kemarin pun masih ada yang minta alat ukurnya untuk melanjutin penelitian itu. Wow, luar biasa. Jadi kalau dipikir-pikir, Yu, jadi ini kamu berasal dari kuliah, dari Mbak Iput, kemudian dilanjutkan dibimbing oleh Mbak Iput untuk buat skripsi, gitu kan? Tapi kalau dilihat, pembimbing aku Mas Nael, tapi pengujinya Mbak Iput dengan almarhum Profesor Salita. Oh ya, baik, oke. Ya, tapi inspirasi dari Mbak Iput ya. Kalau kita lihat perjalanan dari masalah gender ini di Indonesia atau masalah perkosaan, segala kekerasan seksual itu muncul kan setelah tahun 1998. Jadi pada waktu itu memang baru 1 dekade ya. Saat kamu masuk kuliah itu, apakah kasus tahun 98 itu yang saat itu kan masih sebenarnya ada apa enggak sih kasus itu ya? Itu sudah terang benderang belum pada waktu kamu mendapatkan kuliah itu dari Mbak Iput? Sehingga memunculkan curiosity kamu untuk menuliskan skripsi tersebut. Iya, kalau yang kasus 98 itu sudah terang benderang sebenarnya, walaupun masih banyak yang meragukan, sayangnya. Karena waktu itu pun sudah ada tim gabungan pencari faktanya, sudah terkumpul, penyintasnya pun sudah ada, bahkan sudah sempat berbicara, dan sebenarnya itu juga yang kemudian menginspirasi untuk sekarang hadir ada yang namanya Komnas Perempuan. Komnas Perempuan yang sekarang sebenarnya sudah ada terkait dengan lembaga pemerintah juga dan melakukan advokasi untuk kekerasan berbasis gender atau kekerasan terhadap perempuan. Gitu sih, Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi itu latar belakang kamu untuk mendalami sebagai pakar dalam bidang gender and sexuality. Mudah-mudahan bisa lanjut terus ini ya, Ayu. Ya, ini tadi sudah ada cuplikan video yang tadi disiapkan oleh Nasla ya. Kita prihatin sekali ya dengan hal-hal ini yang terus-menerus terjadi gitu ya. Di mana-mana kok rasanya jadi tidak aman ya. Malah tadi yang di Lampung itu kan oknum P2TP2A yang seharusnya tidak harus terjadi gitu. Ya, jadi sebenarnya saya ingin tanya nih dari pelajaran yang kamu dalami tadi di Ehwas University, itu apakah ada nggak sih ciri-ciri karakteristik seperti Lombroso yang bilang ada tipologi tertentu dari orang-orang itu ya yang melakukan perkosaan, atau itu by accident atau bagaimana nanti saya ingin diperjelas hal ini, dan apakah itu akan menjadi adiksi bagi yang bersangkutan, dan dari bacaan kamu juga apakah ini ada nggak yang fenomenal dalam sejarah umat manusia yang sampai akhirnya nggak ketahuan gitu dia melakukan hal tersebut karena mungkin innocent ya tampangnya dan bisa dengan jubah orang yang baik gitu, seperti itu akhirnya kok nggak nyangka gitu ya, dan itu akhirnya karena ada kejahatan yang lain yang dia sendiri, ini orangnya pintar banget ya, dia akhirnya masa bosan loh, kok gue nggak tangkep-tangkep ya, setelah puluhan tahun dia sudah umur 65 tahun tuh ada ya, saya baca di Netflix, nonton di Netflix, dia menyerahkan diri, itu gue loh yang ngelakuin, dia bilang selama ini. Jadi polisi nggak pernah nangkep karena saking jeniusnya. Ini ada nggak nih orang yang di dalam kategori pemerkosa ini yang seperti itu ya, yang kayak akhirnya nggak ketahuan-tahuan gitu. Itu dulu mungkin saya mau tahu gitu. Silakan Ayu. Iya. Ini aku sudah bisa langsung ke materi kah atau gimana? Bisa. Karena beberapa pertanyaan itu akan terjawab di materinya. Ya, silakan materinya, silakan. Oke, terima kasih Profesor Yani. Saya izin share screen dulu. Oh, belum diizinkan. Boleh dijadikan co-host? Oh iya ya. Kak Nasla. Belum bisa. Aku belum dijadikan co-host. Oke, sekarang seharusnya bisa.
Oke, ini jelas kan ya? Jelas banget. Terima kasih Profesor Reni. Ini aku senang banget waktu pertama kali dihubungin oleh Profesor Reni terus diminta untuk ayo Sama-sama. diajakin ngisi acaranya, karena aku ngelihat, aku sebelum ngisi ini karena excited aku nonton dulu YouTube-nya teman-teman, penting seru banget pembicaraan materi-materi sebelumnya, ada yang sempat bahas juga mengenai kekerasan berbasis gender, itu juga sudah ada, makanya kenapa aku ngambil yang lebih spesifik mengenai mitos perkosaan. Judulnya sendiri melihat lebih jelas tanpa bias. Kenapa? Karena ketika kita berhadapan dengan kasus-kasus perkosaan, kasus-kasus kekerasan seksual lainnya, itu yang paling krusial salah satunya adalah masalah perspektif. Orang mungkin kayak misalnya teman-teman di psikologi forensik atau teman-teman pendamping dan lain sebagainya mungkin punya tools untuk melakukan konseling, terapi psikologis dan lain sebagainya. Tapi ketika perspektifnya sendiri belum jelas, perspektifnya sendiri tidak clear mengenai isu ini, bisa jadi dan sangat mungkin kemudian alat-alat itu dipersepsikan atau diinterpretasikan secara bias dan jadinya harmful buat korban. Gitu. Itulah mengapa jadinya yang berusaha didorong dari materi ini adalah perubahan perspektif supaya kita bisa ngelihat kasus ini secara lebih objektif. Gitu. Ini sedikit latar belakangku, tadi sudah sempat dipaparkan juga, terima kasih sudah sempat dikenalkan. Sebagai tambahan aja, aku sendiri sempat bekerja sebagai konselor dan konsultan penelitian untuk isu kekerasan berbasis gender dan seksualitas di salah satu LSM di Jakarta, dan aku sempat kerja juga di Yayasan Pulih, itu lembaga untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan yang didirikan oleh Mbak Iput tadi. Selain itu juga aku seorang penyintas depresi dan penyintas kekerasan dalam pacaran, yang di dalamnya juga sempat mengalami kekerasan seksual. Gitu. Jadi selain memang ketertarikan secara pribadi, memang ada faktor personal juga mengapa akhirnya aku menyemplungkan diri ke dalam isu ini. Selain itu, selain bekerja, aku juga volunteering di beberapa komunitas, salah satunya komunitas yang memang melakukan advokasi untuk mendorong pengesahan RUU PKS atau RUU penghapusan kekerasan seksual. Gitu. Untuk pembahasan hari ini, aku bakalan sedikit aja, sebenarnya bakalan cukup cepat membahas mengenai kekerasan seksual. Kemudian yang paling banyak akan digali pagi hari ini adalah mengenai mitos perkosaan itu yang berdasarkan IRMAS. IRMAS itu adalah salah satu alat ukur yang tadi aku sebutkan, aku sempat adaptasi untuk keperluan penelitian. Selain itu, karena IRMAS sendiri itu konteksnya sangat heteroseksual, dalam artian perkosaannya itu hanya perkosaan laki-laki ke perempuan dewasa. Jadinya aku tambahkan materi mengenai mitos seksualitas terkait kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual yang menyangkut kekerasan seksual pada laki-laki ke anak laki-laki itu akan dibahas di materi yang terakhir. Ini trigger warning aja karena kita akan berbicara mengenai kekerasan seksual yang lumayan sensitif. Bisa jadi teman-teman merasa tidak nyaman atau tertrigger, boleh sekali mengambil jeda atau berhenti. Nanti seperti yang tadi sempat disebutkan akan ada rekaman YouTube-nya, jadi bisa nonton lagi di sana ketika secara psikologis sudah lebih siap. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap aware sama kondisi pribadi, tetap aware sama kondisi emosinya. Gitu. Oke, langsung aja mengenai kekerasan seksual sendiri. Ini definisi yang aku ambil dari Komnas Perempuan. Kekerasan seksual adalah tindakan seksual atau percobaan untuk mendapatkan tindakan seksual yang berupa ucapan menyasar seksual, tindakan untuk memperdagangkan, dan tindakan yang menyasar seksualitas seseorang. Dilakukannya kayak gimana? Dilakukannya dengan paksaan, intimidasi, ancaman, penahanan, tekanan psikologis atau penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang koersif, misalnya kalau misalnya atasan mempunyai kuasa dengan bawahannya, kalau misalnya tidak mau berhubungan seksual nanti kamu dipecat dan lain sebagainya, itu merupakan lingkungan yang koersif. Atau atas seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan yang sesungguhnya, nanti ini akan dibahas lagi. Tidak terbatas pada serangan fisik, dan ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berakar pada diskriminasi gender. Ini definisinya.
Untuk bentuk kekerasan seksual sendiri, ini lagi-lagi diambil dari Komnas Perempuan, sebenarnya ada 15 sebenarnya. Tetapi untuk di rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sendiri, setelah berdiskusi dengan pihak DPR dan pihak lainnya, kemudian yang tercantum di RUU PKS itu ada 7, 8, atau 9, sekitar itu. Untuk sementara ini yang dimerahin ini adalah yang tercantum di dalam RUU PKS. Gitu. Kemudian siapa aja sih yang bisa menjadi korbannya? Yang bisa menjadi korbannya itu dasarnya adalah siapa saja. Dia tidak mengenal gender, dia tidak mengenal usia. Kalau misalnya dibilang usia, yang saya tahu saat ini di Indonesia korban yang paling muda itu usianya bahkan 6 bulan, bayi 6 bulan. Gitu. Yang paling tua pun ada yang sudah lanjut usia di atas 60 tahun. Kemudian yang kaya, yang miskin, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, berpakaian mini maupun berpakaian tertutup. Bahkan dalam salah satu, saya sempat diundang oleh teman-teman dari komunitas yang menggunakan burqa, yang menggunakan niqab, mereka juga mengalami kekerasan seksual dengan penampilan mereka. Gitu. Secara umum data menunjukkan bahwa sampai saat ini korban terbanyak adalah perempuan. Untuk kerentanan seseorang mengalami kekerasan seksual itu bisa bertambah kalau seseorang itu termasuk dalam kelompok rentan. Misalnya mereka memiliki orientasi seksual, homoseksual, biseksual, misalnya teman-teman transgender, misalnya laki-laki yang berpenampilan feminin atau perempuan yang penampilan maskulin, itu ternyata memiliki kerentanan lebih juga. Etnis minoritas dalam banyak kondisi juga rentan mengalami kekerasan seksual, atau misalnya ada dalam kondisi peperangan, perempuan banyak sekali menjadi target kekerasan seksual. Kemudian penyandang disabilitas, perempuan positif HIV, pekerja seks, dan lain-lain. Nah, untuk pelakunya sendiri ternyata siapa aja? Kalau tadi Ibu Reni bertanya, sebenarnya ada nggak sih profilnya? Ternyata sulit sekali melakukan profiling kepada pelaku kekerasan seksual, sama seperti profiling kepada teman-teman yang menjadi korban atau penyintas. Pelakunya bisa perempuan, bisa laki-laki, bisa gender lainnya, bisa dewasa, bahkan sekarang anak-anak juga sudah terekspos sebagai pelaku kekerasan seksual. Ada orang kaya, ada orang miskin, pendidikan rendah, pendidikan tinggi, dan lain-lain. Tetapi memang secara umum saat ini kekerasan seksual yang paling sering terjadi adalah di ranah personal. Artinya memang dilakukan oleh orang-orang yang dekat, yang sangat dikenal oleh korbannya, termasuk pihak keluarga, oleh orang tua, oleh paman, kakak sendiri, dan lain sebagainya. Mayoritas memiliki hubungan darah, kekerabatan, perkawinan oleh suami sendiri pun ada, dan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Di situ ada pasal untuk kekerasan seksual dalam perkawinan. Kemudian relasi romantis dengan korban, pacar, dan menurut Catahu yang terakhir pun pacar itu merupakan pelaku tertinggi kekerasan seksual dibandingkan pihak lainnya. Gitu. Selanjutnya untuk penyebab terjadinya nih. Pada dasarnya kalau berdasarkan literatur, berdasarkan praktek di lapangan pun, memang gender equality atau ketidakadilan gender, ketidaksetaraan gender itu adalah penyebab utama dari terjadinya kekerasan seksual. Perlakuan yang tidak setara akibat perbedaan persepsi terhadap individu yang didasarkan pada gendernya. Ini akan diulas lebih lanjut. Yang kedua adalah yang membatasi seseorang itu aktivitas seksual atau ini kekerasan seksual itu adalah konsen atau kesepakatan dalam berinteraksi secara seksual. Setiap tindakan seksual yang tidak disertai konsen dari setiap pihak yang terlibat di dalamnya itu merupakan kekerasan seksual. Terlepas mereka hubungannya apa, terlepas gendernya seperti apa. Jadi kekerasan seksual juga bisa terjadi pada pasangan yang sesama gender. Gitu. Kemudian tadi sempat disebutkan bahwa ada loh orang-orang yang tidak mampu memberikan konsen. Siapa aja? Yang pertama adalah anak di bawah umur. Di Indonesia sendiri didefinisikan sebagai anak di bawah 18 tahun. Itu adalah orang yang tidak bisa memberikan konsen.
Jadi segala tindakan seksual kepada anak itu terlepas anaknya memberikan konsen atau enggak, itu adalah kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian seseorang yang tidak sadarkan diri, entah sedang tidur atau sedang pingsan, itu juga tidak bisa memberikan konsen, jadi termasuk kekerasan seksual. Kemudian orang yang berada dalam pengaruh alkohol atau obat atau sedang mabuk, itu juga tidak bisa memberikan konsen, jadi apapun yang terjadi pada mereka itu termasuk kekerasan seksual. Gitu. Untuk dampaknya banyak, psikologis of course, trauma, iya, dan lain sebagainya. Cuman yang perlu di garis bawahi adalah trauma psikologis itu outcome-nya berbeda-beda dari satu orang ke orang lain. Jadi kadang ada yang dia tipikalnya memang sedih sekali, depresif, dan lain sebagainya, tapi ada yang dia jadinya sangat marah dan lain sebagainya. Dan itu valid sebagai dampak dari kekerasan seksual. Kemudian fisik, luka-luka, lebam, dan lain sebagainya, yang kadang pun tidak ada. Kenapa? Karena kekerasan seksual terkadang melibatkan manipulasi sehingga seseorang itu, atau misalnya anak di grooming sehingga dia melakukan hubungan seksual, mau melakukan hubungan seksual. Padahal di situ ada faktor manipulasinya seperti intimidasi dan lain sebagainya. Kesannya mau. Kemudian ada dampak seksual, misalnya dia jadi inhibisi atau disinhibisi, ada yang dia jadi sulit berhubungan seksual atau memiliki interaksi seksual. Sebaliknya disinhibisi, dia jadi obses terhadap hal-hal yang berbau seksual. Bisa seperti itu. Kemudian ekonomi untuk misalnya ongkos melakukan pemulihan, ongkos melakukan proses hukum dan lain sebagainya. Kemudian juga ada beberapa yang mengalami pengusiran dari rumahnya, sayang sekali. Kemudian pengusiran dari sekolah, dari berbagai lembaga tempat dia bernaung, termasuk dari pekerjaan. Kemudian sosial banyak karena stigma yang masih sangat kuat terhadap korban kekerasan seksual, jadi banyak yang dia enggan untuk bertemu orang lain karena rasa malu dan lain sebagainya. Gitu. Nah, sekarang ini nih yang bakalan lebih banyak dieksplor nih mengenai mitos perkosaan berdasarkan Illinois Rape Myth Acceptance Scale. Apa sih mitos perkosaan itu? Secara definisi, yang namanya mitos perkosaan itu adalah dugaan dan stereotip yang salah. Jadi tidak berdasarkan fakta, tidak berdasarkan data, namun diyakini dan tersebar di masyarakat. Karena ini mengenai perkosaan, jadi mitos ini berbicara mengenai perkosaan itu sendiri, kejadian itu sendiri, mengenai korbannya dan mengenai pelakunya. Tujuannya mitos perkosaan ini kemudian nanti adalah menyangkal atau justru menjustifikasi tindak perkosaan tersebut. Kecenderungan dari orang-orang yang menginternalisasi mitos perkosaan ini kemudian adalah menyalahkan korban, memaklumi perbuatan pelaku, dan meremehkan atau menyangkal tindak perkosaan, menganggap enteng tindak perkosaan, menyangkal tindak perkosaan. Gitu. Nah, ini adalah subskala Illinois Rape Myth Acceptance. Sebenarnya ada 7, nanti akan dibahas satu persatu. Yang pertama mengenai pandangan terhadap korban. Ada anggapan bahwa kalau misalnya terjadi kekerasan seksual itu berarti korbannya yang minta, korbannya yang mau. Caranya gimana? Misalnya dari pakaiannya atau dari dia keluar malam berarti dia minta dan lain sebagainya. Padahal tidak demikian. Untuk misalnya yang banyak sekali dibahas berseliweran di misalnya sosial media atau di percakapan sehari-hari, oh itu korban kekerasan seksual itu pasti pakai rok mini deh, pasti bajunya seksi deh dan lain sebagainya. Padahal ini dari hasil survei KRPA, hasil survei Koalisi Ruang Publik Aman tahun 2018 menunjukkan bahwa teman-teman yang berhijab pun kena mengalami kekerasan seksual sebanyak 17%. Dan ini dilakukan seluruh Indonesia, 62.000 lebih responden. Kemudian yang paling banyak justru orang dengan yang menggunakan rok panjang, celana panjang, baju lengan panjang, yang menggunakan seragam sekolah, yang menggunakan baju longgar. Seperti yang tadi aku sempat sebutkan juga, aku sempat diundang ke komunitas teman-teman bernikah dan mereka juga ternyata mengalami kekerasan seksual. Gitu, baik secara langsung maupun yang difasilitasi dengan teknologi, misalnya melalui sosial media. Kemudian ada juga anggapan bahwa kalau perempuan mabuk atau tanpa sengaja, baik sengaja maupun tidak sengaja,
wajar kalau dia diperkosa, dia harusnya bertanggung jawab dong karena dia yang membiarkan itu terjadi gitu. Padahal kalau misalnya dipikir ya, saya sendiri pengalaman pribadi saya di Korea gitu. Korea itu salah satu kebiasaannya di sana itu adalah minum, baik perempuan maupun laki-laki. Jadi tidak jarang saya ketemu orang yang mabuk di jalanan, jatuh di hadapan saya, itu pun pernah, yang mereka nggak bisa apa-apa. Saya sebagai orang yang sadar, saya punya beberapa pilihan. Yang pertama, saya bisa tinggalin aja tuh orang, terserah dia mau diapain sama orang lain. Yang kedua, saya bisa misalnya kalau dia agak di tengah jalan, saya bantu dia untuk ke pinggir jalan, terus saya tinggalin karena dia sudah berada di tempat yang aman. Yang ketiga, saya bisa melakukan misalnya ngambilin barang-barangnya. Saya bisa nyuri, saya bisa ngelecehin dia, dan lain sebagainya. Sebagai orang yang sadar, dengan semua pilihan itu, yang perlu dipertanyakan adalah mengapa memilih melecehkan, mengapa memilih memperkosa. Itulah mengapa sangat tidak etis sebenarnya ketika kita menyalahkan korban perkosaan yang mabuk. Terlebih lagi banyak sekali kasus di mana yang mabuk itu sebenarnya dibuat mabuk oleh pelakunya. Kemarin ada pembahasan juga dari kajian gender mengenai dating online, dan di situ ditemukan bahwa beberapa orang yang menjadi responden dari penelitian tersebut ternyata memang komit untuk melakukan kekerasan seksual, dan salah satu caranya adalah dengan ngajak ketemu terus dibuat mabuk, korbannya lalu diperkosa gitu. Jadi hati-hati sekali untuk menyalahkan korban yang mabuk. Kemudian ada anggapan bahwa sebenarnya perempuannya mau kok gitu. Walaupun tidak mengakuinya, mereka umumnya merasa bahwa pemaksaan fisik untuk berhubungan seksual itu sesuatu yang menggairahkan. Ini contoh-contoh di alat ukurnya. Banyak perempuan yang sebenarnya menikmati kok hubungan seksual dan laki-laki yang menggunakan sedikit paksaan. Yang perlu dibedakan adalah, again, yang membedakan sesuatu itu adalah hubungan seksual atau aktivitas seksual, atau dia perkosaan atau kekerasan seksual, adalah konsen. Harus diakui memang ada perempuan yang menyukai rough sex, hubungan seksual yang agak kasar gitu. Tetapi ketika itu dilakukan dengan konsen, itu bukan kekerasan seksual. Kalau itu dilakukan tanpa konsen, itu kekerasan seksual gitu. Kemudian ada anggapan bahwa korbannya itu bohong, pasti bohong. Dan ini menyedihkannya, saya sendiri melakukan penelitian ini ke petugas UPPA, unit pelayanan perempuan dan anak di Polres Sejabodetabek. Dan di unit itu saya ketemu polisi yang bertugas, dan beberapa menyebutkan bahwa iya, itu sebenarnya bohong aja itu, banyak banget yang ngomong ke kita sebenarnya cuma pengen dinikahin aja sama pacarnya dan lain sebagainya. Padahal saya sendiri sebagai orang yang pernah menjadi konselor, saya sendiri sebagai orang yang juga bergaul dengan teman-teman pendamping, kami sendiri menyaksikan betapa mereka yang menjadi korban kekerasan seksual itu sangat tidak mau dinikahkan, dan mengerikannya sekarang juga sedang berlangsung kasusnya, ada wacana untuk menikahkan pelaku dengan korban, dan itu mengerikan. Kenapa? Karena potensi kekerasan berlanjut itu sangat besar. Kekerasan di dalam rumah tangga itu akan berlanjut, itu sangat besar, dan tentu saja bertemu dengan pelaku kekerasan seksual setiap hari sebagai pasangan itu hanya akan menjadi harmful buat psikologisnya terus-menerus gitu. Kemudian pandangan terhadap pelaku. Pelaku sendiri biasanya dimaklumi atau justru dibela, sayangnya seperti itu, oleh orang-orang yang menginternalisasi mitos perkosaan ini. Di alat ukurnya sendiri, misalnya pelaku perkosaan itu biasanya merupakan individu yang frustasi secara seksual. Dia nggak dapat kepuasan seksual atau tidak bisa menyalurkan hasrat seksualnya, makanya dia memperkosa. Ini tidak bisa dijadikan alasan karena ada banyak sekali cara untuk menyalurkan hasrat seksual. Bisa melakukannya secara mandiri atau disebutnya masturbasi atau onani.
itu bisa dilakukan, bisa dengan pasangannya, bisa dengan cara lain. Kalau misalnya ternyata memang ada indikasi hyperseksual, libidonya tinggi dan lain sebagainya, ada berbagai cara juga yang bisa dilakukan dan salah satunya adalah melakukan pemulihan diri. Ingat bahwa yang namanya pemulihan diri itu adalah tanggung jawab pribadi. Jadi tetap tidak dibenarkan untuk melakukan pelecehan seksual termasuk perkosaan. Kemudian laki-laki tidak bermaksud memaksa perempuan untuk berhubungan seksual, tapi terkadang mereka terlalu terbawa suasana aja secara seksual. Again, yang namanya manusia itu kita punya bagian otak yang mengatur bagaimana kita bertindak. Kalau misalnya itu bermasalah, berarti seharusnya menjadi tanggung jawab pribadi juga untuk melakukan pemulihan. Gitu. Untuk yang merasa dirinya sehat, seharusnya bisa mengontrol diri, bagaimanapun kondisinya. Gitu. Dan satu lagi, ada banyak cara lain untuk menyalurkan hasrat seksual selain melecehkan atau melakukan kekerasan seksual lainnya. Kemudian pandangan terhadap kejadian perkosaannya sendiri. Banyak sekali teman-teman yang melaporkan kekerasan seksual yang terjadi padanya itu diinvalidasi. Dibilangnya itu sebenarnya bukan perkosaan. Dasarnya misalnya kayak gini, kalau perempuan nggak melawan secara fisik, ya nggak bisa disebut perkosaan. Perkosaan mungkin tidak terjadi jika perempuan tidak memiliki memar atau tanda luka. Dan menyedihkannya ini juga banyak diamini oleh aparat penegak hukum kita. Sehingga banyak yang merasa bahwa oh ini bohong, oh ini bukan perkosaan yang sebenarnya, quote and quote sebenarnya dan lain sebagainya. Padahal again, saat seseorang mengalami kekerasan seksual termasuk perkosaan, tidak semuanya memiliki kuasa untuk melawan secara fisik. Ada yang dia dibuat mabuk, ada yang dia dibuat tidak berdaya, ada yang dia berada di bawah ancaman. Beberapa kasus yang saya tahu, misalnya anaknya ditodong senjata, lalu ibunya diperkosa. Kalau misalnya ibunya melawan, anaknya akan dibunuh. Hal itu juga kemudian jadinya tidak ada tanda-tanda fisiknya. Gitu. Kemudian ada anggapan bahwa perkosaan itu hal sepele, hal yang remeh-temeh, bukan masalah besar dan lain sebagainya. Contohnya, jika perempuan sudah tidak perawan, ya bukan masalah besar kalau pasangan kencannya memaksa dia untuk berhubungan seksual. Well, masalah perawan atau enggak perawan, dia pernah berhubungan seksual sebelumnya atau tidak, itu tidak menjadi alasan untuk seseorang melakukan kekerasan seksual kepada orang lain. Gitu. Kemudian perkosaan dianggap tidak lebih buruk dari dirampok atau dianiaya. Dan aku pikir mengenai hal ini, dua-duanya sama-sama kemalangan dan dua-duanya tidak perlu dibandingkan satu sama lain. Dua-duanya menimbulkan trauma tersendiri bagi korbannya dan sudah sepatutnya kita berempati pada korban dan sudah sepatutnya kita menganggap ini hal yang serius gitu. Kemudian ada anggapan, dan kalau misalnya dari penelitianku sendiri banyak sekali orang tua, jadi selain ke polisi saya juga mengambil data ke orang tua yang memiliki anak perempuan dewasa muda, banyak sekali orang tua yang cukup tinggi angkanya di sini, bahwa perkosaan itu subskala ini. Perkosaan itu merupakan kejadian yang deviant. Deviant itu kejadian yang sangat khusus, yang mereka menganggap bahwa kalau quote and quote anaknya itu atau perempuan itu perempuan baik-baik dalam tanda petik, seharusnya dia tidak mengalami perkosaan. Dan ini masalahnya. Saat orang beranggapan seperti itu, jadinya perlindungan terhadap perempuan pun menjadi lebih lemah. Di alat ukurnya misalnya perkosaan umumnya terjadi di tempat-tempat rawan, tempat yang gelap, sepi, dan dari suatu kota. Tempat rawan iya menambah faktor, tetapi ternyata tidak selalu demikian. Kekerasan seksual banyak terjadi juga di dalam rumah, di sekolah, siang hari, di jalan, siang hari, pagi hari, dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian perempuan yang diperkosa biasanya adalah perempuan yang suka pergi ke diskotik, tidur dengan siapa aja, dan lain sebagainya. Banyak sekali teman-teman yang tidak melakukan ini, tapi ternyata mengalami kekerasan seksual juga. Misalnya mereka hanya simply pergi ke sekolah dengan kendaraan umum, banyak dari mereka mengalami kekerasan seksual. Gitu. Termasuk misalnya kejadian Yuyun beberapa tahun lalu pulang dari sekolah dicegat
kemudian diperkosa beramai-ramai oleh lebih dari 10 orang, sekitar 14 orang, hingga meninggal. Hal-hal seperti itu. Ini faktor prediktor penerimaan mitos perkosaan. Bagi orang-orang yang mengamini atau menginternalisasi mitos perkosaan ini, biasanya mereka juga mengamini ini. Sexual stereotyping, jadi stereotip bahwa kalau perempuan itu harus seperti ini, laki-laki harus seperti ini. Misalnya kalau perempuan itu ya emosional, hanya emosional, laki-laki itu rasional. Jadinya kalau misalnya perempuan ngerasa dilecehkan, ya itu mereka lebay aja. Itu bukan kekerasan seksual sebenarnya, mereka lebay aja, terlalu sensitif dan lain sebagainya. Gitu, meremehkan, tidak mempercayai korban, dan lain sebagainya. Kemudian tradisional gender role beliefs, kepercayaan terhadap peran gender yang sangat tradisional. Misalnya, perempuan itu tempatnya di rumah, pekerjaan domestik aja, sehingga ketika perempuan keluar rumah, bekerja dan lain sebagainya, kemudian ada yang melecehkan dia dan melakukan justifikasi bahwa saya melecehkan dia soalnya seharusnya kan dia ada di rumah, seharusnya kan dia tidak keluar rumah. Itu juga banyak terjadi. Atau misalnya dia melecehkan terus orang lain bilang, tuh kan dia sih keluar rumah, wajar lah kalau misalnya dilecehkan. Hal-hal seperti itu. Kemudian adversarial sexual belief. Adversarial sexual belief ini kepercayaan bahwa yang namanya laki-laki, perempuan itu selalu berlawanan karakteristiknya. Misalnya laki-laki itu harus maskulin, perempuan itu harus feminin. Maskulin, feminin. Padahal maskulinitas dan femininitas itu dua-duanya ada di dalam diri perempuan, dua-duanya ada di dalam diri laki-laki atau di dalam diri gender lainnya. Dengan kadar yang of course berbeda-beda, dan tidak ada salahnya jika misalnya laki-laki agak feminin atau agak flamboyan. Sebagai contoh, Dr. Boyke itu dibandingkan misalnya binaragawan jauh lebih feminin, atau bahkan dibandingkan beberapa perempuan misalnya Lisa Rumbewas, seorang atlet angkat besi, bisa dibilang Dr. Boyke lebih feminin gitu. Tapi toh itu seharusnya tidak menjadi alasan untuk melecehkan beliau, melecehkan laki-laki yang karakteristiknya lebih feminin. Dan masalahnya adalah di sekolah-sekolah sendiri bullying banyak terjadi terhadap laki-laki yang dianggap feminin, termasuk bullying yang bersifat seksual. Kemudian ada lagi faktornya adalah penerimaan terhadap interpersonal violence atau kekerasan interpersonal. Seperti misalnya kalau misalnya ada KDRT atau kekerasan dalam pacaran, dianggap bahwa oh ya wajar lah, itu kan sebenarnya sekedar upaya laki-laki untuk mendidik, dalam tanda petik mendidik pasangannya. Hal-hal seperti itu. Atau misalnya apa yang pernah terjadi sama aku, itu aku sempat dicium oleh mantanku waktu dulu, dan aku marah sekali, aku ngerasa terhina dan lain sebagainya, tapi kemudian teman-teman menganggap bahwa ya kan kalian pacaran, wajar dong kalau kamu dicium. Dan buat aku, no, it's not understandable. Buatku itu karena dia melakukannya tidak dengan konsenku, itu merupakan pelanggaran dari pelanggaran dari hakku untuk menerima atau tidak menerima apa yang dia lakukan gitu. Kemudian needs of power and dominance, kebutuhan untuk menguasai sesuatu, itu juga berhubungan positif. Kemudian aggressiveness dan anger, kemudian conservative political belief. Nah, yang ini aku nggak berani berbicara di Indonesia, tapi sebagai contoh misalnya di Amerika, Donald Trump itu seseorang yang sangat problematis, termasuk terkait kekerasan seksual, dan beliau memang menganut politik beliefs yang sangat konservatif dari Partai Demokrat di sana. Gitu. Itu contohnya. Ayu, sebelum sampai ke sana, saya mau klarifikasi dulu nanya. Yes, boleh. Jadi IRMAS ini skala yang kamu adaptasi ya?
Ada Iya. tambahannya ya, dan ini digunakan untuk melihat apa sebenarnya mitos tadi ya. Jadi kalau misalnya dari indikator itu, cara baca skala IRMAS ini bagaimana ya? Sebelumnya ada berapa jumlahnya? Jumlah itemnya ada berapa? Jumlah itemnya ada 46. 46 itu dari 7 ini ya, dimensi ya. 7 tadi, Iya, dari 7 subskala. subskala ya. Dengan validitas dan reliabilitas untuk Indonesia tinggi ya. Itu masalahnya karena aku tidak melakukan uji itu, Prof. Reni, karena memang sangat sulit waktu itu dengan keterbatasan waktu juga, dan waktu itu pun aku populasi yang aku akan teliti juga sangat terbatas. Polisi UPPA itu kan sangat terbatas, jadi aku tidak bisa melakukan itu, uji validitas itu. Sebenarnya subjek yang ngisi ini adalah siapa? Apakah pelaku dan korban atau aparat? Yang mengisi ini kalau di penelitianku itu aparat penegak hukum khusus di unit PPA, unit pelayanan perempuan dan anak. Itu untuk penelitianku. Kalau gitu berarti kalau aparat yang ngisi IRMAS ini semakin tinggi jawabannya, skornya makin tinggi, berarti dia makin percaya bahwa itu adalah mitos, gitu nggak? Semakin tinggi berarti dia semakin percaya bahwa kejadian itu adalah mitos, kejadian perkosaan, kejadian kekerasan seksual, pokoknya yang tadi ditanyakan dalam IRMAS. Itu nggak betul nggak seperti itu pengertiannya? Saya samain dulu nih, karena saya pikir ini skala ini bisa digunakan sebagai diagnostik ya, alat diagnostik. Yes. Pada waktu digunakan untuk aparat yang tinggi dia nggak layak untuk jadi aparat karena dia nganggap itu mitos. Ya kan? Iya. Berarti dia tidak bisa membantu si korban. Sementara kalau korban yang ngisi dan dia tinggi skornya, dia nganggap ya ini gue lagi apes aja nih, emang kesalahan gue. Itu tipikal perempuan. Yes. Nah, sementara kalau yang melakukan itu adalah pelaku yang ngisi ini dan tinggi, dia nganggap bahwa kalau misalnya pelaku yang ngisi dan ini tinggi ya hasilnya, bahwa itu betul kan, itu kan adalah mitos. Jadi berarti memang nggak apa-apa gitu. Jadi maksud saya bagaimana ya menggunakan skala IRMAS ini ya. Jadi sebagai alat diagnostik. Jadi bisa setiap kali kita ngisi untuk melihat juga bagaimana si pandangan dari si pelaku, korban maupun aparat. Kalau nggak sama, isinya nggak inline, menurut saya ya berarti ada masalah. Kita nggak bisa problem solvingnya nggak bisa terjadi gitu loh. Bener nggak sih gitu, Pak? Saya kok nganggapnya seperti itu ya, Ayu ya. Iya, sebenarnya aku pribadi setuju bahwa ini sebenarnya bisa dijadikan alat diagnostik baik untuk aparat, korban maupun pelaku. Karena memang kalau penggunaan di luar sendiri itu dilakukan. Gitu, kayak misalnya di Amerika kenapa ini ada, itu pun karena sudah diujikan kepada polisi, kepada masyarakat, kepada pelaku, dan kepada korban. Nah, tetapi untuk penggunaannya sendiri tidak untuk dibandingkan satu sama lain, tapi untuk masing-masing itu, kayak misalnya kalau untuk polisi, untuk yang ditempatkan ke unit UPPA, bisa menggunakan ini untuk melihat, perspektifnya membuat dia layak atau tidak untuk ditempatkan di situ. Ya, maksud saya begitu. Itu ada ya. Tapi di Indonesia itu belum digunakan. Belum. Sebenarnya bisa diusulkan itu ya kayaknya supaya jelas nih. Diusulkan ke Komnas Perempuan kali ya. Atau ke Livia yang Livia yang itu kan bisa, itu kan domainnya kerjanya dia ya. Iya. Ini menarik mengenai IRMAS. Ini saya bisa geser lagi pertanyaan ke tempat yang lain nggak? Aku mau tambahin sedikit dulu ya Mbak Berani ya. Kayak misalnya untuk korban sendiri, ini bisa dijadikan alat diagnostik untuk kemudian diintervensi yang akan membantu pemulihan dia. Jadi tahu psikoedukasinya itu harus diarahkan kemana. Iya, nah, kalau nggak kasihan ya, dia ngerasa ya emang ini kesalahan saya, kenapa pakai baju rok ini, karena ini. Padahal tadi kan gambarannya seperti itu ya, mau celana panjang kayak ketutup lah apa. Juga kena juga gitu, ya kan? Iya. Nah, termasuk pelaku juga bisa diintervensi perspektifnya supaya dia bisa merasa bersalah, karena banyak sekali Prof. Reni pelaku yang tidak merasa bersalah.
saat Iya, iya. melakukan pelecehan seksual. Iya, tadi Jadi kan bisa mandiri tadi, kalau misalnya memang dia punya hasrat, kenapa nggak masturbasi aja gitu kan? Terus kalau iya, misalnya dia kedapatan ada orang mabuk di jalan tadi, kenapa dia harus melakukan pemerkosaan? Kenapa dia harus mencuri gitu kan? Ya, mm-mm. jadi berarti kembali kepada hati nurani atau bagaimana nih? Bisa ditelusuri nggak? Ada hasil riset nggak? Bahwa kenapa ya Iya. orang-orang ini begitu ya? Cara pola asuhnya bagaimana? Ada nggak kaitan-kaitan kayak gitu? Kalau dari hasil riset itu banyak sebenarnya. Yang pertama adalah tadi perspektif atau bagaimana dia melihat gender, bagaimana dia melihat perempuan, bagaimana dia melihat dirinya sendiri sebagai laki-laki. Misalnya, saat dia percaya bahwa perempuan itu adalah objek seksual, memang dan laki-laki itu memang seharusnya seseorang yang menginisiasi tindakan seksual dan lain sebagainya, itu bisa berpengaruh, menjadi faktor yang berpengaruh ke seseorang kemudian melakukan kekerasan seksual. Ya, kemudian toxic masculinity atau maskulinitas yang tidak sehat, menganggap bahwa ya memang laki-laki harus agresif, ya laki-laki memang harus begitu caranya mengedeketin perempuan, emang harus seksual dan sebagainya. Dan itu kan diturunkan dari pengasuhan, dari orang sekitar juga gitu-gitu. Saya Kayak mau misalnya tanya lagi, yang itu tadi kembali kepada tadi ya. Jadi kalau kita ngomong Bandura nih, social learning ya, yes. apakah berlaku nggak di situ karena bacaannya dia, karena dia melihat TV, dia juga mungkin melihat figur ayahnya, omnya dan sebagainya, bisa nggak kayak gitu? Ada nggak hasil risetnya? Ini menarik nih soalnya, yang menjadi inspirasi dia nih, kok dia melakukan itu gitu. Kalau dari hasil riset sendiri terkait dengan pengasuhan gitu ya, memang ada hasil yang menunjukkan bahwa kalau misalnya seseorang berada di dalam keluarga yang dysfunction atau dia misalnya terpapar kekerasan, orang tuanya melakukan kekerasan, laki-laki melakukan kekerasan perempuan, memang ada kecenderungan anak laki-laki akan mencontoh imitasi ayahnya. Gitu. Melakukan imitasi. Ini ada melakukan risetnya. imitasi. Ini memang kebanyakan kecenderungan seperti itu ya? Iya, karena dia melihat bahwa love language-nya ya seperti itu. Memang cara memperlakukan perempuan ya seperti itu gitu. Itulah juga yang berpengaruh kepada bagaimana kemudian dia melihat dunianya, melihat gender itu seperti apa. Kemudian hal lainnya adalah yang kita dapat dari pengasuhan, termasuk dari media, dari orang lain adalah melihat bagaimana orang memperlakukan korban perkosaan dan tindak perkosaan itu sendiri. Banyak orang yang bilang bahwa yang namanya kejahatan itu terjadi nggak cuman karena niat pelakunya, tapi juga kesempatan. Bagi saya sendiri, kalau berdasarkan ilmu yang saya dalami, sebenarnya kesempatan itu justru diberikan oleh masyarakat yang mengajarkan bahwa menjadi pelaku kekerasan seksual itu bisa lolos dari hukum kok. Kalau misalnya ngelakuin kekerasan seksual, korbannya kok yang diusir. Kalau ngelakuin kekerasan seksual, ya pelakunya bisa kok dikawinin aja, nggak perlu dihukum dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membuat pelaku kekerasan seksual kemudian menjadi berani untuk melakukannya. Dan memang banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa pelaku kekerasan seksual itu jarang sekali yang melakukan kekerasan seksualnya hanya satu kali. Gitu, selalu berulang. Jadi Kenapa? berulang, karena ya? merasa aman. Berarti ini mesti nanti saya mau tanya nanti mengenai faktor hukum yang memang yang selama ini kan belum beres juga mengenai RUU PKS itu ya. Karena masih ada celah hukum yang dianggap belum selesai, karena dengan dia Ayu kan ada jalan keluarnya kalau misalnya diperkosa itu dia dikawinkan saja kan dengan pelakunya ya. Ya dalam artian gini, bahwa kan kadang-kadang perkosaan itu dilakukan oleh pacarnya ya, atau ada orang ada intensi naksir seseorang, anak siapalah gitu yang pejabat atau apa, ya bagaimana supaya dia tetap mau, jadi dengan lakukan kekerasan seperti itu. Jadi ya dikawinkan saja. Atau nanti kalau orang ini hamil, siapa yang tanggung jawab? Padahal tuh dengan melakukan jalan pintas mengawinkan itu tadi seperti kamu katakan adalah akan berlanjut terus kekerasan itu, begitu ya? Apakah ini juga dari celah ya di dalam hukum? Itu yang sebenarnya nanti saya mau tanyakan sih. Iya, justru sepengetahuanku karena aku juga terlibat di advokasi RUU PKS, justru itu adalah hal-hal yang dihindari dari terjadi lagi.
itu adalah sebenarnya itu adalah solusi usang yang selalu ditawarkan oleh pihak kepolisian selama ini. Gitu sayangnya. Dan ini ya apa namanya dengan cara musyawarah tadi ya. Jadi tidak Iya, kurang mediasi. berat ya. Sebenarnya idealnya berapa tahun sih? Apa seumur hidup atau gimana ya, Yuk ya? Sebenarnya kalau masalah hukuman, of course hukuman yang berat akan sangat berpengaruh. Tapi selama hukuman itu berlangsung, apakah ada intervensi terhadap perspektif si pelakunya? Dan itu juga yang sebenarnya ditilik oleh RUU PKS ini, Profesor. Jadi tidak hanya mengatur bahwa oh dia harus dipenjara sekian lama, oh dia harus dikebiri kah atau diapain gitu. Tapi juga kita teman-teman dari penggagas, teman-teman yang merumuskan RUU PKS juga melihat bahwa oh secara psikologis ini pelakunya harus dikonseling gitu, dan itu yang sebenarnya selama ini nggak ada gitu. Jadi ini bagus teman-teman banget nih psikolog kalau ada konseling, kalau memang bisa yes. konseling, dan mungkin juga harusnya juga beda kali ya tempat tahanannya ya, jadi nggak sama dengan para penjahat-penjahat yang lain, karena itu kan juga ada apa sih, saya pernah dengar kalau misalnya seseorang melakukan perkosaan atau gara-gara perempuan itu dianggap kurang laki-laki atau gimana, sehingga di dalam penjara itu dia pasti habis gitu sama laki-laki juga. Bisa gitu nggak sih? Apa pernah dengar nggak kayak gitu ya? Iya, pernah dengar. Biasanya kalau misalnya melakukan perkosaan kepada anak itu biasanya jadi bulan-bulanan oleh napi lainnya juga gitu. Dan balik lagi ke yang tadi yang soal konseling, itulah mengapa penting banget nih teman-teman di APSI4, Asosiasi Psikologi Forensik, untuk juga belajar mengenai bagaimana nih caranya konseling pelaku kekerasan seksual, karena ternyata dari yang misalnya Mas Nail sendiri, dosenku, pembimbingku, dia juga melakukan konseling terhadap pelaku, dan dia merasa bahwa oh ternyata tekniknya sangat berbeda antara melakukan konseling dengan pelaku dengan melakukan konseling terhadap korban. Caranya sangat berbeda, penyadarannya itu sangat berbeda. Gitu. Apakah disampaikan bedanya di mana? Mungkin lebih pada pelakunya karena dia mungkin ada trauma atau bagaimana? Aku waktu itu belum, kayaknya Mas Nael waktu itu tidak sampai menjelaskan secara detail seperti apa perbedaannya. Tapi yang jelas gimana pun juga namanya konseling kan ada kode etiknya, itu no harm ya, Profesor ya. Jadinya di situ yang agak tricky, di mana kita harus memberikan kesadaran bahwa kamu tuh melakukan kesalahan loh, dan ini kesalahan yang serius, tetapi juga tidak harming si konseli kita kayak gitu, dan itu lumayan dan sulit. Iya, dan sulit. Ya, proses penyadaran itu mungkin lama sekali ya. Wah, ini salut sama teman-teman psikologi APSI4 dan yang melakukan konseling ini. Ini tadi Ayu ya, kamu yang nyebutin ya, kan bahwa tadi ada trauma psikologis ini outcome-nya kan beda-beda ya. Ya ada yang sedih sekali gitu kan ya. Tapi ada yang bisa ngatasinya. Ini kalau dalam tadi saya selalu balik ke research gitu ya, karena itu adalah fakta ya. Itu lebih banyak yang mana ya, bahwa korban yang bisa bangkit gitu dalam traumanya ini, katakan gitu, itu lebih banyak yang tenggelam dalam kesedihannya, atau dia bisa langsung ya kembali misalnya dengan kembali pada religiositas dia atau bagaimana? Kalau ditanya mana yang lebih banyak, sebenarnya lebih banyak yang tidak tertangani traumanya, Profesor. Sayangnya seperti itu. Itu dalam riset seperti itu. Iya, karena memang banyak sekali teman-teman korban kekerasan atau penyintas korban kekerasan itu jangankan mencari bantuan untuk pemulihan diri ya, untuk masalah hukumnya aja belum tentu mereka melapor. Belum tentu mereka mendapat kalau bantuan misalnya dan hukum sebagainya. mungkin dia malu ya, karena kan pasti ada orang lain akan tahu. Tapi kalau dia sendiri yang datang kesadaran, datang ke psikolog atau para orang tuanya atau siapa orang terdekat dia, itu dari data saya nggak tahu asosiasi apa ya yang ini adalah, apakah terdata nggak berapa persen yang datang untuk mengadu gitu, meminta bantuan profesional?
Untuk meminta bantuan profesional sendiri masih sangat minim. Aku tidak berani sebut angka karena aku belum cari ininya sumber pastinya. Tetapi memang sangat minim. Kenapa? Karena untuk sekadar mengakui diri sebagai saya tuh korban kekerasan seksual itu sulit. Again, saat berbicara mengenai mitos perkosaan ini, sayang sekali, tapi dari data yang ada, dari penelitian yang ada, kebanyakan masyarakat itu memiliki tingkat penerimaan mitos perkosaan itu yang sama dengan pelaku, termasuk pihak kepolisian itu justru sama dengan pelaku. Jadi segitu orang tidak sulit sekali untuk menyadari bahwa dirinya itu merupakan korban kekerasan seksual. Belum lagi rasa malu. Mohon maaf ini Ayu, tadi kamu di dalam CV-nya kamu sendiri yang menyebutkan, kok kamu malah menjelaskan bahwa kamu pernah jadi korban. Apa itu benar atau dengan kamu menceritakan ini kamu akan merasa lebih relate kayaknya itu atau satu teknik atau bagaimana? Kalau ditanya benar atau enggak itu benar. Cuman yang perlu aku klarifikasi juga bahwa kejadiannya sudah lama sekali dan aku sudah melakukan pemulihan psikologis juga. Gitu. Terus apa jadi perlu disampaikan lagi nggak kalau misalnya itu kamu udah pulih, kamu udah lupa, kamu sudah memaafkan diri kamu dan sebagainya. Apakah dengan menuliskan itu lagi itu bukan mengingatkan memori-memori yang lama ya? Sebenarnya kan saat kita berbicara mengenai pemulihan itu bukan berarti kita akan melupakan apa yang terjadi ya, Profesor ya. Tetapi kita berdamai dengan apa yang sudah terjadi. Pemulihan yang sudah aku lakukan selama ini, alhamdulillah sudah membuat aku bisa biasa saja menyebut bahwa diriku penyintas. Dan aku berharap bahwa dengan menyebutkan bahwa aku juga dulu penyintas loh. I know it's hard, I know it's difficult, tapi pemulihan itu possible. Aku berharapnya seperti itu sih, Prof. Ya, jadi dengan kamu menceritakan itu, kamu bisa jadi kayak mirror ya pada klien ya? Berharapnya mereka jadi tumbuh harapan bahwa oh iya ternyata saya nggak sendiri, bahwa oh ternyata saya bisa melakukan pemulihan, bahwa support system itu ada dan lain sebagainya. Karena teman-teman yang mengalami kekerasan seksual banyak sekali yang merasa bahwa oh ya saya sendirian, saya menderita sendirian, saya nggak akan ada yang mendukung saya dan lain sebagainya. Gitu sih, Prof. Iya. Cuma tadi yang kamu contohin, mohon maaf tadi ya, itu luar biasa sekali ya, dengan pokoknya nggak boleh touch kalau misalnya tidak ada konsen dulu kan. Yes. Ya, seperti itu. Nah ini Islami sekali ya, kalau misalnya memang bisa banyak anak-anak perempuan seperti itu, wah luar biasa, dan tidak ada lagi bayi-bayi yang digugurkan dan sebagainya ya, karena pada satu periode itu banyak berita headlines ya di koran bahwa banyak kan di satu tempat di Jakarta Pusat itu banyak yang menggugurkan kandungan seperti ini. Kita ngomong udah terlalu jauh. Ya, ini yang ketiga saya mau tanya, bukan tadi kamu sebut ada 5 hal ya mengenai yang pelaku ya yang menjadi akhirnya tadi kan kamu cenderung berulang ya, jadi obses gitu ya. Tapi ada yang yang tadi yang obses, tapi saya melihatnya lawannya adalah inhibisi tadi. Lebih banyak yang mana, yang terobsesi atau yang malah ambil menjarak gitu? Itu untuk trauma pada trauma seksual pada korban kekerasan seksual. Oh iya. Nah, kalau untuk yang lebih banyak, again penelitiannya belum ada atau surveinya belum ada. Tetapi bahwa keduanya sangat mungkin terjadi karena misalnya ada satu kasus yang ditangani oleh salah satu psikolog forensik atau psikolog klinis anak, itu dia mengalami kekerasan seksual di masa kecil, kemudian saat remaja dia tidak tahu tapi dia merasa ada urge untuk nonton video porno dan lain sebagainya, melakukan masturbasi secara berlebihan, tapi dia tidak tahu bahwa ternyata itu adalah manifestasi dari trauma kekerasan seksual dia di masa kecil. Dia pakai Freud nih ya, pakai Freud. Psikoanalisis. Iya. Gitu. Tetapi memang ada juga kawan-kawan yang banyak juga kawan-kawan yang yaitu ketika mengalami kekerasan seksual dia jadi sulit sekali untuk bahkan disentuh oleh pihak lain termasuk sama jenisnya
itu jadi gampang kagetan, jadi takut, jadi nggak mau, ciuman merasa nggak nyaman, berhubungan seksual merasa nggak nyaman, itu pun banyak. Gitu. Tapi banyakkan yang mana juga kita nggak tahu ya. Iya. Ini masih berarti banyak sekali ini kesempatan ya untuk teman-teman yang bergerak dalam bidang ini untuk melakukan riset di Indonesia ya. Karena memang kalau kita melihat riset-riset di Indonesia itu dalam sosial humaniora itu masih sebatas, kalau menurut saya, apalagi di perguruan tinggi, lebih pada untuk KUM ya, untuk naik pangkat setinggi-tingginya ya, sampai misalnya jenjang guru besar. Tapi untuk pengembangan ilmu itu sendiri dan juga untuk masih kurang. Jadi setelah mendengar ini mungkin kamu bisa jadi lokomotif kali ya, Ayu ya, karena ini menarik sekali bidang kamu. Nah, terus tadi kamu sebut-sebut tentang dating online ya. Ini pasti luar negeri, nggak mungkin di Indonesia ya. Luar negeri, di Indonesia emang sudah ada. Di Indonesia udah banyak, Prof. Banyak banget. Oh ya? Dan udah ada penelitiannya juga. Oh, jadi udah biasa ya dating online itu. Jadi bukannya kayak saya nggak tahu ya, kalau misalnya dating kan berarti lebih dalam ya. Bukan untuk mendapatkan jodoh gitu ya. Apa kayak misalnya apa sih namanya? Apa beberapa saya lupa, karena saya memang pernah membimbing mahasiswa S2. Saat itu dia baru diputusin dengan pacarnya ya. Saya kan kadang-kadang suka ngobrol ya sama sebelum bimbingan ya, untuk bonding biar deket gitu. Nah, dia cerita dia baru putus nih, terus kemudian ada temennya yang menyarankan untuk dia ikut apa sih namanya, satu aplikasi apa gitu ya, untuk pertemanan lah gitu. Dan 3 bulan setelah itu dia kawin deh. Sekarang sih belum punya anak ya, udah 2 tahun ini belum punya anak. Tapi saya pikir kamu cukup berani ya, saya bilang gitu, dalam waktu 3 bulan kenalan terus memutuskan. Karena dia kayak nggak mau kalah gitu dengan pacarnya ini, ditinggal, pokoknya saya harus tunjukin bahwa saya juga bisa loh sama laki-laki yang lain gitu. Nah, itu terus ya saya kadang-kadang curiosity, saya juga pengen coba nih ya. Saya nggak tahu kalau itu kan langsung mesin pencari itu kan udah menangkap kita usia berapa gitu kan ya. Saya pikir bisa dibohongin nih apa namanya. Pada waktu saya ikut, nah saya suka iseng ya. Saya coba ikut yang, saya bilang, kamu ikut apa sih? Saya coba dong, saya bilang gitu. Ternyata yang keluar semuanya adalah usia yang saat itu kan saya masih udah 60 juga sih. Jadi yang keluar yang kakek-kakek semua, aduh mengerikan sekali. Ya udah, akhirnya saya bilang, saya stop curiosity itu. Nah, sekarang balik pada dating online itu, aduh ini udah banyak ya di Indonesia ya. Iya, untuk aplikasinya udah banyak dan banyak yang menggunakan juga. Kalau untuk motivasinya sendiri dari penelitiannya Mbak Iput, itu memang beragam. Ada yang memang hanya sekedar untuk cari kenalan, nambah network, nambah pertemanan. Ada yang tujuannya memang untuk mencari pasangan hidup, tapi ada juga yang untuk seks. Ada yang memang mencari pasangan seks. Yang tadi kamu garis bawahi kan yang tadi untuk ada intensi untuk melakukan kekerasan ya. Itu kan menyeramkan sekali kalau misalnya memang itu. Padahal sebenarnya itu sangat membantu ya bagi orang-orang yang mungkin apa ini bukan untung-untungan ya, nggak ada riset ya bahwa seseorang mendapatkan pasangan dan bahagia karena ada aplikasi tersebut gitu. Itu juga nggak ada ya, belum ada ya. Untuk penelitiannya aku kurang tahu, tapi bahwa ada yang seperti itu ada. Maksudnya yang seperti itu? Yang orang ketemu pasangan di dating apps, kemudian menikah, kemudian bahagia, kehidupannya baik-baik saja, itu juga ada. Iya, kayak yang mahasiswa saya itu ya. Itu termasuk dating online ya namanya ya? Oh ya, kalau gitu. Oke, lanjut tadi. Terima kasih banyak nih udah dapat bahwa ternyata memang profiling itu nggak ada ya. Jadi susah karena bisa 1.001 wajah kayaknya ya. Sangat bisa, sangat bisa. Oleh karena itu tadi juga Profesor Reni sempat menyebutkan ada yang sulit sekali ketangkepnya, setelah ratusan orang baru ketangkep nih pelakunya, itu karena bisa jadi orangnya sangat charming, sangat misalnya karena orang banyak yang percaya bahwa orang yang agamis atau orang yang punya intelektualitas tinggi atau berpendidikan tinggi itu tidak mungkin,
ternyata profilnya justru menunjukkan dia agamis, dia pendidikannya tinggi dan lain sebagainya. Hal-hal seperti itu. Ini kamu pernah dengar nggak nama Carla Jacinto ya, yang orang Meksiko, yang dia usia 12 tahun diperkosa ya, sampai diperjualbelikan kalau nggak salah, terus kemudian tapi sekarang dia jadi pengacara dan dia menjadi inspirasi ya untuk sebagai gerakan di Meksiko sana untuk orang-orang yang bagaimana korban pemerkosaan. Terus kemudian ada lagi korban perkosaan yang sampai nggak ketahuan gitu karena ini anak juga itu korbannya selalu usia remaja ya. Sampai 500 kali diperkosa. Dan itu nggak ketemu, lama sekali. Nah ini kan hal-hal semacam ini apa karena bagaimana ya kamu bisa menganalisis ini ya Ayu ya, terutama kalau ini menyangkut adalah orang-orang gedean gitu ya, terus kemudian adalah orang-orang yang tadi gedean yang ada kedudukan, yang sudah berkeluarga tentunya, yang lagi karirnya lagi bagus, dan itu kan lebih susah lagi, dan dianggap ini mengada-ada gitu. Apakah modus-modus ini yang memang yang paling sering digunakan? Kalau modus banyak sekali yang digunakan, tapi apa yang bisa berkontribusi kepada sulitnya pelaku kekerasan seksual ditangkap, dihukum, diproses hukum, gitu-gitu, itu banyak. Salah satunya adalah yaitu perspektif yang dimiliki misalnya oleh penegak hukum, oleh masyarakat kita. Sehingga dari awal misalnya korban kekerasan seksual mengadu sudah diragukan terlebih dahulu justru. Itu membuat proses hukum menjadi lebih sulit. Yang kedua adalah sistem hukumnya sendiri, misalnya mensyaratkan pembuktian yang memang tidak mungkin gitu. Misalnya harus ada 2 alat bukti fisik, sedangkan misalnya ya alat buktinya mau gimana? Baju ya kali baju karena shock dan lain sebagainya, habis diperkosa ya langsung mandi, langsung bersihkan diri dan lain sebagainya, hilanglah alat bukti. Padahal itu adalah reaksi yang sangat normal bagi kawan-kawan korban kekerasan. Kemudian harus ada saksi. Ya namanya perkosaan, apa iya akan dilakukan dengan ada saksi di situ? Kalaupun ada saksi, apakah mau? Gitu. Belum lagi kalau misalnya dilakukan oleh orang yang quote and quote gedean, pejabat kah atau orang yang terkenal, yang dikenal publik baik dan lain sebagainya. Semakin banyak, semakin besar tantangannya karena pertama duit, yang kedua bahwa ada anggapan bahwa dan sangat mudah digiring perspektifnya kalau ini korbannya hanya ingin menjatuhkan reputasi. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau misalnya dari perspektifnya sendiri saja sudah bias, sudah tidak percaya pada korban, tidak mau mendengarkan dulu dan lain sebagainya, ya akan sulit untuk dilakukan proses hukum yang adil bagi korban. Iya, ini sebenarnya saya tanya ini karena saya ingat zaman saya masih SMA, itu ada cerita pemerkosaan yang fenomenal ya. Menurut saya sih sampai sekarang masih dikenal orang ya, yaitu Sum Kuning ya. Yang mana itu saat itu kan eranya Pak Hugeng ya sebagai Kapolri, dan justru itu Pak Hugeng tuh ditantang saat itu karena ini pelakunya itu adalah banyak melibatkan anak-anak penggede, dan si Sum Kuning ini adalah seorang penjual telur gitu. Nah jadi ya ini saya nggak tahu sekarang. Kalau sekarang saya nggak ngikutin, cuman memang scattered aja ya. Kadang-kadang ada berita ini. Tapi saya inginnya bahwa pelaku ya dihukum seberat-beratnya dan tidak ada lagi hal-hal itu terjadi. Dan ini saya minta, walaupun kita bicara mitos, saya minta dari Ayu untuk menyampaikan pesan apa sih yang harus dilakukan oleh lingkungan keluarga ya, karena yang menakutkan itu adalah pelaku ini adalah orang terdekat seperti itu kan, dan ini yang harus kita beri pagar ya, keluarga itu harus menjadi satu tempat yang aman, nyaman bagi anak gitu, jangan dia malah takut gitu, seperti itu.
Oke, yuk bisa dilanjutkan. Makasih. Oke, aku lanjutkan dulu. Untuk dampak penerimaan terhadap mitos perkosaan tadi, sebenarnya sempat disinggung adalah langgengnya budaya perkosaan. Di mana korbannya jadi tidak sadar dengan kekerasan seksual yang dialaminya. Dia tidak sadar bahwa dirinya korban. Cenderung menyalahkan diri sendiri, self-blaming. Oleh karena itu, kenapa pemulihan itu juga biasanya ditujukan untuk self-forgiveness. Kemudian tidak memperoleh dukungan yang dibutuhkan karena dia jadi cenderung menutup diri, tidak mau berbicara, tidak mau speak up. Kemudian masyarakat menormalisasi kekerasan seksual dan cenderung menyalahkan korban. Hukum tidak berpihak pada korban dan pelaku merasa aman dan cenderung mengulangi perbuatannya. Gitu. Kemudian ini penelitian yang tadi sempat disebutkan, kalau di luar memang sikap polisi dan masyarakat justru cenderung sama dengan pelaku. Dan penelitian di Amerika sebenarnya kalaupun polisinya rendah RMA-nya atau penerimaannya, tetapi untuk orang-orang tertentu misalnya istri atau pekerja seks yang melaporkan kekerasan seksual itu cenderung mereka ragu gitu. Jadi tetap ada perspektif yang sedikit bias di situ. Ini penelitian hasil skripsiku. Kalau orang tua cenderung merasa bahwa hanya orang-orang tertentu, hanya terjadi di tempat tertentu dan di waktu tertentu, sehingga ketika anaknya yang dia anggap baik-baik saja, nggak pernah pulang malam dan lain sebagainya, mengalami kekerasan seksual, itu jadi pukulan yang luar biasa bagi orang tuanya. Kalau di penelitian itu juga yang ternyata inline sama penelitian lainnya di luar, laki-laki lebih cenderung meyakini mitos perkosaan ini dibandingkan perempuan dan cenderung menyalahkan atribut perempuan ketika terjadi kekerasan seksual, misalnya pakaian, gitu. Ya, karena mitos itu lebih berat kepada perempuan ya, merugikan perempuan. Gitu. Nah, ini tambahan untuk mitos seksualitasnya terkait kekerasan seksual nih. Jadi tidak hanya membahas mengenai kekerasan seksual laki-laki dewasa kepada perempuan dewasa. Yang pertama, untuk kekerasan seksual dalam relasi. Banyak sekali yang menganggap bahwa itu nggak mungkin tuh kekerasan seksual, itu pasti suka sama suka, itu namanya zina. Padahal sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi ada kekerasan seksual di mana di dalamnya itu of course tidak ada konsen, tidak ada kesepakatan, perempuannya tidak mau dan lain sebagainya. Kenapa penting untuk membedain antara zina suka sama suka dengan kekerasan seksual? Karena yaitu saat orang menganggap bahwa ini zina, jadinya yang muncul di pikirannya dikawinin aja. Itu kan karena dosa dan lain sebagainya, dan itu problematis. Dan Ayu, itu bisa terjadi kalau si korban dengan pelaku itu udah ada relasi sebelumnya. Tapi kalau itu mendadak terjadi begitu aja, itu nggak mungkin dibilang suka sama suka dong. Benar nggak? Iya, kalau misalnya dilakukan oleh orang asing, memang yang faktor ini bisa tereliminasi. Iya. Gitu. Kemudian ada kekerasan seksual pada anak dan pedofilia. Ini aku kasih versus. Kenapa? Banyak sekali media kita, orang-orang di sekitar kita menganggap bahwa kekerasan pada anak itu dilakukan oleh pedofilia. Padahal belum tentu. Gitu. Pedofilia itu adalah salah satu diagnosis psikologis untuk orang yang memiliki ketertarikan seksual secara eksklusif atau partially eksklusif kepada anak-anak gitu. Sedangkan sementara yang kekerasan seksual belum tentu ya. Belum apa tentu. Aja bisa. Iya, dan seorang pedofilia tidak harus atau tidak mesti melakukan kekerasan seksual kepada anak. Kenapa? Karena kalau di luar sendiri sudah ada yang speak up dan sudah ada komunitasnya sendiri, namanya pedophilia non-offenders dan virtuous pedophilia. Jadi ini teman-teman yang memang mereka memiliki kecenderungan pedofilia, tapi berkomitmen untuk tidak melakukan kekerasan seksual pada anak, bahkan tidak mengkonsumsi pornografi anak. Ini gitu. Mengerikan ya, mereka mendeklarasikan sebagai komunitas pedofilia dan seperti itu ya. Berarti udah benar-benar terang dunia ini udah kayak gitu ya. Kirain mereka gelap-gelapan aja. Pedofil hanya yang tahu dia dengan psikolog misalnya kayak gitu. Ini enggak ya? Iya. Karena ini, kenapa komunitas ini ada? Karena memang stigmanya kenceng. Pertama, stigmanya kenceng kepada teman-teman pedofilia. Yang kedua, merugikan ya.
merugikan, dan yang kedua membuat teman-teman pedofilia jadinya kesulitan juga untuk mengakses layanan psikologis karena belum apa-apa udah langsung dicap, oh kamu pasti pelaku kekerasan seksual gitu. Jadi lebih Padahal jadi sulit. berarti double burden dong. Dia udah pedofil tambah kekerasan seksual, ya kan? Nggak jadi nggak enak kan? Padahal bisa jadi juga dong dengan dia pedofil dia bisa melakukan kekerasan seksual. Bisa masuk, make sense dong? Ayo. Bisa, of course bisa. Tapi saat kita misalnya punya pandangan bahwa oh yang melakukan kekerasan seksual pada anak pasti pedofilia, Ya, itu enggak. Itu tidak bisa seperti itu. Dan Ya. yang kedua, karena pedofilia sendiri termasuk dalam gangguan psikologis, masih tercantum dalam DSM, khawatirnya itu justru menjadi celah hukum tersendiri juga buat pelaku. Jadi scapegoat ya? Iya, gitu. Itulah mengapa perlu kritis juga saat misalnya melihat pelaku kekerasan seksual pada anak, jangan buru-buru menganggap bahwa mereka pedofilia. Atau Gitu. yang paling apes yang melakukan orang di dalam rumah misalnya, kebetulan ada orang yang berpedofil, ada pedofil yang di dekat situ juga. Jadi yang kena sasaran si pedofil, padahal bukan dia yang lakukan. Bisa juga kejadian kayak gitu ya? Bisa juga kejadian seperti itu. Gitu. Itulah mengapa kalau dari kampanyenya adalah ketika berbicara mengenai kekerasan seksual pada anak, ya udah bilang aja predator anak, jangan ditambahin pedofilia. Oh, iya. Gitu. Nah, kemudian ini pembahasan mengenai kekerasan seksual pada anak laki-laki dan pada laki-laki dewasa. Ini banyak sekali juga mitosnya dan banyak sekali juga stigma-stigmanya. Yang pertama adalah perempuan sebagai pelaku kekerasan, dan itu mungkin baik dilakukan kepada anak laki-laki maupun pada laki-laki dewasa. Itu mungkin terjadi. Tapi persentasenya sedikit kali ya? Presentasinya sangat sedikit. Dan caranya berbeda. Biasanya kalau ke anak laki-laki memang lebih koersif, lebih melakukan ada kekerasan fisiknya, ada ancaman fisiknya gitu. Tapi kalau untuk ke laki-laki dewasa, memang caranya lebih ke manipulasi dan lain sebagainya gitu. Jadi caranya lebih quote and quote halus. Kemudian ada anggapan bahwa kalau misalnya laki-laki mengaku diperkosa tapi dia ereksi dan ejakulasi, berarti tandanya dia menikmati. Kalau menikmati berarti tandanya bukan kekerasan seksual. Padahal yang perlu diingat juga, yang namanya reaksi fisiologis itu berbeda dengan apakah dia menikmati atau enggak, apakah itu merupakan kekerasan seksual atau enggak. Sama seperti perempuan yang diperkosa, kemudian kadang suka ditanya, kamu basah enggak kemaluannya? Padahal itu adalah reaksi fisiologis. Gitu. Jadi kok artinya, bisa diperkosa? Artinya dalam hal ini aspek fisiologis yang tadi disebutkan ereksi dan basah itu harus dieliminir ya, nggak boleh, nggak valid untuk ditanyakan karena itu akan terjadi otomatis kan? Iya, itu bukan sesuatu yang bisa dikontrol juga sama kita gitu. Iya. Iya, kemudian ada anggapan bahwa korban kekerasan seksual laki-laki kepada laki-laki itu pasti nantinya jadi calon pelaku kekerasan seksual. Ada anggapan seperti itu. Itu mitos. Karena dari penelitian di Michigan, ternyata sebanyak lebih dari 80 atau lebih dari 90% korban kekerasan seksual itu tidak pernah melakukan kekerasan seksual kemudian. Terus yang di bawahnya tadi, yang akan menjadi homoseksual, sama nggak? Itu mitos. Itu mitos juga? Padahal selama ini ya memang mitos ini ya yang berkembang dalam masyarakat adalah kalau dia pernah sekali mendapatkan kekerasan seksual laki ke laki, dia akan menjadi homo gitu kan. Padahal hasil risetnya nggak gitu. Tidak seperti itu, dan ini sudah dinyatakan oleh APA dari tahun 2000 sudah keluar fact sheet-nya atau lembar faktanya bahwa tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa seorang korban kekerasan seksual dari laki-laki itu kemudian nanti menjadi homoseksual. Atau di sebaliknya, orang yang homoseksual belum tentu pernah memperoleh korban kekerasan seksual, gitu kan? Iya. Nah, ini berarti homoseksual itu bisa jadi nature, bukan karena lingkungan. Yes. Gitu. Jadi lebih banyak nature dong. Well, kalau misalnya itu setauku dalam berbagai konsensus sebenarnya masalah nature dan nurture itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan karena keduanya saling berkaitan satu sama lain, saling berkelindan satu sama lain. Gitu. Mana yang lebih banyak ya entah, karena memang tidak bisa dibuktikan misalnya ada alat ukur apa gitu untuk melihat itu. Tapi
keduanya saling berpengaruh satu sama lain, iya. Oke, saling berpengaruh, berkelindan. Tapi kalau tadi disebutkan bahwa hasil dari ini adalah mitos, berarti faktor lingkungan ini nggak menjadi faktor yang dominan. Jadi lebih banyak pada faktor memang bawaan dia seperti itu. Ya kan? Iya. Wah, ini makin menarik. Oke, lanjut. Iya, selain itu juga banyak yang menganggap bahwa homoseksual itu pasti predator seksual juga, pasti mereka anggapannya karena populasinya sedikit, jadinya pasti nyari tuh dengan melakukan kekerasan seksual ke sesama laki-laki dan lain sebagainya. Padahal pelaku kekerasan seksual pada laki-laki, again ini dari penelitian di Michigan, menunjukkan bahwa pelakunya itu justru kebanyakan heteroseksual, lebih dari 96%. Saya cuma khawatir gini, ini kan penelitian ini kan bisa aja ya, apakah itu bisa digeneralisir, itu kan tadi di Michigan kan, apa di Indonesia, karena beberapa kali ada masalah seperti ini, yang tadi predator seksual itu pasti tanyain kan, si pelaku itu mengatakan bahwa dia memang korban dulunya, korban dari pedofil. Nah, dia waktu itu kalau nggak salah tinggal di mana, di Bali atau di mana seperti itu. Dan beberapa kali di media seperti itu disebutkan. Jadi maksud saya, apakah kita masih menganggap ini adalah mitos? Mungkin apakah itu bisa disingkirkan dulu ya, karena sementara di Indonesia kan belum ada peneliti yang melakukan ini. Kita kan hanya mengutip-ngutip hasil riset, betul nggak Ayu? Iya. Sebenarnya aku pikir yang perlu untuk dipahami adalah mungkin bagian orientasi seksual itu bisa jadi tidak relevan justru. Justru yang perlu diperiksa adalah ya again bagaimana perspektif dia terhadap kekerasan seksual, terhadap perempuan, terhadap laki-laki dan lain sebagainya. Bagaimana kayak tadi ada faktor, ada prediktornya, bagaimana agresivitas dia, bagaimana anggapan dia mengenai seks role dan lain sebagainya. Justru mungkin itu yang perlu diintervensi dibandingkan orientasi seksualnya. Jadi dalam hal ini kita tidak mempertanyakan orientasi seksual karena itu sudah diakui, tetapi yang di sini fokusnya adalah pada kekerasan seksual yang dia lakukan. Ya, jadi kekerasan seksual ini jangan dikaitkan dengan gendernya, gitu kan? Bisa seseorang itu homo ataupun dia hetero, gitu kan? Iya, sangat bisa dia heteroseksual. Gitu. Karena di Indonesia sendiri juga banyak pelaku kekerasan seksual pada anak, misalnya laki-laki kepada anak laki-laki, laki-laki dewasa kepada anak laki-laki ternyata laki-lakinya itu yang dewasa si pelakunya itu ternyata dia punya istri, dia menikah juga dan lain sebagainya. Dia juga tidak mengaku bahwa dirinya homoseksual dan lain sebagainya. Kayak bisa gitu. Jadi dia korban kekerasan seksual juga dulunya. Kalau kita ngikutin, bisa kita ngikutin Freud, psikoanalisa kan itu unconscious dia. Satu proses balas dendam atau bagaimana. Ya artinya kacamata ini bisa kita perluaskan ya. Wawasan kita sebagai psikolog seperti itu. Jadi memang ini tugas psikolog forensik. Jadi memang asik sekali kalau membedah masalah ini. Oke, lanjut. Iya, sama satu lagi mungkin ini. Justru dari penelitian yang ada, korban kekerasan seksual laki-laki dari laki-laki itu kebanyakan tidak menjadi homoseksual, melainkan justru menginternalisasi homofobia, kebencian terhadap homoseksual. Justru mereka jadi sangat benci kepada homoseksual sehingga bisa melakukan agresi terhadap gay, kayak gitu. Jadi dia bukan terobses ya? Iya. Malah dia against ya. Tapi itu jadi bagus dong. Jadi bagus berarti kan dia jadi normal. Bener nggak sih? Berita bagusnya begitu dong. Lebih bagusnya gitu. Dilihatnya mungkin lebih ini, karena kalau misalnya homofobia itu kecenderungan dia untuk melakukan agresi kepada pihak tertentu. Kayak misalnya Islamofobia, dia jadi benci sehingga dia tidak segan-segan untuk menyerang Muslim, hal-hal seperti itu. Jadi di situ yang perlu hati-hati. Nggak, artinya kan pada waktu kamu tadi katakan seperti itu, dia kan tidak ada kecenderungan untuk menjadi homo. Nah, tapi dia melakukan penyerangan. Gimana sih jadinya? Saya jadi bingung. Apa dalam hari ini dia jadinya jadi tetap normal laki-laki ya? Karena dia malah benci sama laki-laki. Bener nggak gitu? Dia jadi cenderung memiliki... Nggak suka kan? Nggak suka sama laki-laki dong? Iya, dia nggak suka sama laki-laki. Fobia.
benci sama laki-laki, Ah, tapi kemudian dia juga tidak segan-segan untuk melakukan kekerasan kepada laki-laki yang dia anggap homoseksual padahal belum tentu. Gitu. Kekerasan seksual, tapi bukan melakukan kekerasan seksual, pokoknya cuman ya, jadi berarti kekerasan fisik apa aja ya? Mungkin dia kayak sebel aja ngeliat laki-laki gitu ya. Jadi bisa jadi Tapi nanti jadi nggak sebenarnya normal juga karena dia punya istri, istrinya punya teman laki-laki bisa dicemburui atau bisa diapain atau gimana, apa nggak suka gitu, bisa jadi kayak gitu. memang jadi salah satu penelitian yang aku baca juga menunjukkan bahwa kawan-kawan yang mengalami kekerasan seksual dari laki-laki yang mengalami dari laki-laki itu dia jadi terobsesi dengan maskulinitas tertentu, dengan bentuk yaitu maskulinitas yang toksik, yang sangat agresif, yang dia jadi tidak peduli sama orang lain, dia taunya menyerang orang lain dan lain sebagainya, dan itu memang jadinya tidak sehat. Aduh, ini bisa jadi referensi dong berarti. Jadi kalau misal kenapa seseorang itu agresif gitu, jangan-jangan ada tadi masa kelamnya itu sebagai dia mendapatkan kekerasan seksual dari sesama jenis. Bisa dong diambil kesimpulan gitu? Apa terlalu prematur? Menurutku masih agak terlalu prematur karena masih banyak sekali faktor yang lain. Gitu. Tapi kalau saya bahwa tadi itu bisa saya langsung kemudian grab ditanya, aja, saya langsung bisa grab aja gitu. Kemungkinan membuka opsi gitu kan. Iya, bahwa kemungkinan itu ada, dan kalau misalnya perlu diintervensi, of course perlu diintervensi. Itulah mengapa intinya baik bagi pelaku maupun bagi korban sangat penting adanya konseling. Gitu, supaya tidak sekedar bagi pelaku tidak sekedar menghukum terus keluar ternyata melakukan kekerasan seksual lagi. Gitu. Oke. Untuk selanjutnya mengenai kekerasan seksual terhadap lesbian, dan ini banyak sekali terjadi tidak hanya di Indonesia, kalau penelitiannya sudah banyak sekali terutama di Afrika. Mitosnya itu anggapan bahwa perempuan itu jadi lesbian karena dulunya pernah mengalami kekerasan seksual, jadi benci sama laki-laki justru dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga ada anggapan bahwa ya perempuan lesbian itu ya harus diperkosa supaya dia sembuh. Dan ini juga ada kejadiannya, atau disebut dengan corrective rape. Ada gitu. Ya, emang itu teori ya. Jadi artinya, tapi ini fakta nggak jadi penyembuh? Fakta, enggak. Kalau fakta kejadiannya ada, iya. Tapi apakah itu kemudian jadi quote and quote penyembuh? Enggak sama sekali. Justru jadi damaging secara psikologis. Dong. Gitu. Oh gitu ya, ada ya. Oke, lanjut. Iya gitu. Nah, ini yang tadi mengenai dampak psikologis atau dampak seksual akibat kekerasan seksual. Salah satu hal yang membuat korban misalnya tidak mengalami luka fisik, tidak punya tanda-tanda luka fisik, itu salah satunya ada yang disebut tonic immobility. Tonic immobility ini involuntary atau reaksi tubuh yang di luar kuasa kita, di luar kesadaran kita, ketika kita mengalami sesuatu yang luar biasa mengancam, termasuk kekerasan seksual. Sebenarnya tonic immobility ini awalnya ditemukan pada apes atau burung sebenarnya, tapi ternyata dari penelitian di Swedia sendiri oleh psikolog di Stockholm yang bekerja di rumah sakit dan banyak menangani korban kekerasan seksual, ternyata tonic immobility ini terjadi juga di korban kekerasan seksual. Dan dari penelitiannya juga ditemukan bahwa 40% kemungkinannya orang mengalami PTSD ketika dia mengalami kekerasan seksual dengan tonic immobility. Jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali ketika mengalami kekerasan seksual. Gitu. Kemudian untuk seperti apa sih tonic immobility itu? Tonic immobility itu kayak, kan kalau misalnya kita mengalami sesuatu yang mengancam kayak mau ketabrak mobil atau apa, atau misalnya diserang orang, kan kita ada flight, fight, and freeze. Responnya. Tonic immobility itu kayak freeze tapi dia prolong selama kejadian itu berlangsung, selama perkosaan itu berlangsung. Kayak gitu. Dia tidak mampu bergerak sama sekali. Kayak apa? Bukan bengong ya? Apa kelumpuhan kayak diem aja, kayak dia seperti itu ya? Iya. Oh, iya. Jadi seperti paralysis. Gitu. Itu tonic immobility.
Kemudian yang lain mungkin ini terkait bentuk payudara perempuan, keperawanan, kejandaan, dan kekerasan seksual. Kenapa ini aku gabungkan? Karena banyak sekali, karena kita juga pendidikan seksualitas, pendidikan kesehatan reproduksi masih struggling ya untuk kita dapatkan. Jadi banyak sekali mitos bahwa oh kalau payudara perempuan bentuknya seperti ini, bentuknya seperti itu berarti pernah dipegang-pegang sama orang dan lain sebagainya. Padahal dengan menyebutkan seperti itu aja itu sudah merupakan pelecehan verbal gitu. Apalagi kalau ditujukan kepada seorang. Kemudian masalah keperawanan, oh kalau misalnya dia jalannya seperti ini berarti dia udah nggak perawan dan lain sebagainya. Oh, itu bisa juga ketahuan ya dari jalan ya? Mitosnya seperti itu, Mureni. Padahal nggak bisa kelihatan sama sekali. Siapa sih kalau misalnya seorang tidak mengakui bahwa dirinya memiliki sejarah berhubungan seksual dengan orang lain, ya tidak bisa disebut bahwa dia pernah melakukan hubungan seksual gitu. Apalagi kalau misalnya berbicara himen gitu, orang kadang suka menganggapnya bahwa oh kalau keperawanan itu ditandai dengan himen atau selaput darah. Darah apa enggak? Padahal selaput darah sendiri pertama perempuan tidak semuanya punya gitu. Dan seiring waktu semakin berusia, perempuan itu sebenarnya selaput darahnya kemungkinan akan semakin hilang. Kenapa? Karena kalau berdasarkan ini aku belajar dari Dr. Robi, seorang dokter yang banyak menangani vaginismus. Itu sebenarnya selaput darah itu dipercaya fungsinya itu hanya pada saat bayi. Gitu. Kenapa? Karena ketika masih bayi dia akan menjaga vagina untuk tidak kemasukan kotoran dari misalnya buang air besar atau buang air kecil. Oleh karena itu, seiring berjalannya waktu, selaput darah itu akan menipis hingga menghilang. Oh, jadi gitu. pada waktu itu mitos jadi ya, berarti pada waktu malam pertama masih berdarah apa enggak, gitu. Berdarah gitu ya, bercak. Karena memang di suku saya ya, di orang Minang itu ditungguin itu, gimana berdarah enggak gitu. Harus buktinya ada, pakai spraynya ada darah gitu. Padahal kalau misalnya mitos. Itu mitos, dan sebenarnya itu mengerikan karena kalau misalnya terjadi hubungan seksual dan berdarah itu berarti nggak oke. Hubungan seksualnya nggak oke. Kenapa? Karena berarti ada perlukaan di situ. Seharusnya hubungan seksual yang sehat itu cairan dari vagina itu cukup lubrikasinya sehingga tidak menimbulkan sakit dan luka yang berlebihan. Seperti itu, seharusnya seperti itu. Saya juga sebenarnya baru dengar dari kamu nih, Ayu, seperti itu. Selama ini saya termakan mitos juga. Tapi saya nggak tanya kepada anak perempuan saya yang udah nikah sih. Ya itulah kenapa makanya sayangnya memang edukasi mengenai kesehatan reproduksi, mengenai seksualitas itu nggak sampai sana karena masih banyak tabunya juga kan, masih dianggap oh ini edukasi seksual berarti ngajarin orang buat berhubungan seksual, padahal enggak, salah lagi, enggak seperti itu, tapi justru buat kita mengenali tubuh kita, tidak termakan sama mitos dan bisa menjaga diri kita sendiri, menjaga orang lain juga, ya seperti itu. Kemudian masalah kejandaan. Nah, itu kayaknya kalau kejandaan. Nah, kejandaan ini banyak sekali mitosnya. Dibilang ya dan banyak sekali teman-teman janda itu kemudian mengalami kekerasan karena kekerasan seksual dari laki-laki karena anggapannya dia pasti kesepian, dia pasti pengen dan lain sebagainya. Padahal tidak seperti itu. Gitu. Jadi belum lagi misalnya anggapan bahwa kalau janda pasti bakalan ngerebut suami orang dan lain sebagainya. Padahal kalau ada Facebook grup tentang janda gitu loh. Aku nggak tahu tuh saat itu. Tapi bahwa bisa dilihat itu. Tapi bahwa teman-teman janda ya simply adalah perempuan yang pernah menikah, entah dia bercerai atau laki-lakinya meninggal. That's it. Itu adalah janda. Masalah kemudian dia berperilaku seksual seperti apa itu tidak ada hubungannya dengan status kejandaan dia. Tapi mitos ini sudah sangat gimana namanya, mitos kan terus ada ya.
Iya, nyebar, terus dipercaya, direproduksi, diturunkan pula ke anak. Iya. Gitu. Nah, kalau balik lagi ke tadi ke pertanyaan Profesor Reni mengenai gimana nih terus di lingkungan keluarga, preventifnya dan lain sebagainya, yang pertama yang bisa dan tidak hanya aku tapi teman-teman yang bergerak di isu ini juga sampaikan selalu adalah ayo kasih edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual, mengenai seksualitas. Mulai dari bagaimana si anak bisa mengenali tubuhnya sendiri, mengenali dirinya sendiri termasuk alat kelaminnya tanpa rasa malu. Gitu. Yang kedua adalah ajarkan batasan personal yang sehat termasuk dari keluarga. Tidak ada yang boleh menyentuhmu, misalnya ke anak kecil tidak ada yang boleh menyentuhmu tanpa seizinmu, apalagi menyentuh bagian-bagian tertentu seperti dada, payudara, pantat, alat kelamin, atau misalnya kayak bercandaan, kadang aku nggak tahu apakah sampai sekarang masih berlangsung atau enggak, bercandaan anak SD, anak SMP itu kadang suka melorotin celana atau ngebuka rok kayak gitu, itu sebenarnya sudah termasuk pelecehan seksual, tapi dianggap bercandaan. Itu sudah harus di-stop. Orang harus paham bahwa itu pelecehan seksual, itu tidak mendidik, dan itu akan berpengaruh ke perspektif dia di masa depannya nanti. Gitu. Itu perlu juga diajarin ke anak-anak. Gitu. Itu dari aku. Sama ini daftar layanan psikologis dan hukum. Kalau misalnya untuk yang di berbagai daerah bisa cari di website carilayanan.com. Ini teman-teman baik hukum maupun psikolog pemberi layanan hukum maupun psikolognya itu sudah berperspektif gender yang baik. Termasuk ada kolektif advokat keadilan gender, ini memberikan konsultasi gratis untuk kasus-kasus kekerasan seksual. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Ayu. Ini ada daftar layanan psikologisnya yang kita bisa lihat ya. Tadi ada yang bagi Anda yang mengalami masalah kesulitan di dalam tadi ya, masalah kekerasan seksual, ya silakan menghubungi daftar yang disebutkan oleh Ayu Yolanda. Ayu, terima kasih banyak nih, luar biasa pencerahannya. Kamu benar-benar sangat menguasai ya masalah ini ya. Dan apa namanya, ini berarti kamu, tapi kamu kan belum psikolog ya, boleh melakukan konseling? Aku pernah menjadi konselor khusus untuk kasus kekerasan berbasis gender. Jadi nggak cuma kekerasan seksual tapi kekerasan lainnya. Dan itu di bawah lembaga, dan itu aku dapat pelatihan khusus. Aku sampai belajar ke Yogyakarta juga selain di Jakarta. Tapi karena aku sudah tidak di bawah lembaga lagi, aku tidak punya wewenang untuk melakukan konseling lagi, dan aku jadinya stop. Gitu. Oh, ya jadi tetap sebagai konselor itu harus di bawah satu yayasan yang ada para psikolognya gitu. Jadi sebagai initial interview aja. Aku konseling, tapi untuk masalah yang di luar kapasitasku, kayak misalnya kalau udah ada, aku melihat ada indikasi gangguan yang lebih serius, aku refer. Jadi lembaga aku waktu itu bekerja sama juga misalnya dengan Yayasan Puli atau lembaga lain yang menangani psikologis gitu, ada psikolognya. Ya. Gitu. Oke, Ayu, aduh luar biasa ini kita bisa mengetahui mitos-mitos tentang perkosaan. Ya, jadi bisa lebih jelas tanpa ada bias ya, tanpa ada bias ya, seperti itu. Dan perbincangan kita, nah ini sebenarnya ada yang hadir di sini ya. Apakah ada yang mau bertanya? Kalau dari chatroomnya ini nggak ada sih ya. Dan apa yang disampaikan oleh Ayu tadi saya kira sudah cukup jelas banget ya. Saya sudah mengeksplor juga banyak hal yang mungkin bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ingin tahu tentang masalah tersebut gitu. Nah, mungkin satu lagi yuk. Tapi ini ya, kan ini biasanya hasil perkosaan itu dilematis ya. Kadang-kadang ada yang sampai hamil ya. Kalau dulu ya zaman saya SMA itu pernah ada berita di koran gitu bahwa di Perancis itu ada satu tempat untuk nampung ya
di Indonesia tuh ada nggak sih? Jadi perempuan-perempuan yang walaupun bagaimanapun dia jengkel dengan kehamilan dia, tapi dia juga nggak mau jadi dosa tambah dosa gitu ibaratnya, tetap melahirkan juga gitu. Ada nggak di sini? Kalau untuk tempatnya setauku ada di Jogja. Itu ada tempat tersendiri untuk kawan-kawan misalnya remaja terutama yang dia hamil kemudian memutuskan untuk keep kehamilannya dan melahirkan. Ya, itu ada di Jogja. Tapi di daerah lain aku kurang tahu. Biasanya sih teman-teman disupport sama keluarganya masing-masing. Jadi biasanya. berarti tadi yang tempat-tempat yang kamu kasih tahu itu bisa merujuk ya, kalau misalnya ada masalah seperti itu, kemana? Mungkin satu lagi ada tempat sih, setahu saya di Jakarta juga, di daerah Jakarta Utara, itu ada khusus untuk para, katanya nih untuk para TKW dari Timur Tengah itu kadang-kadang juga suka ada yang hamil ya, sehingga yang anak-anak yang lahir situ ya anak-anak yang campur ya dengan Roman Timur Tengah dan sebagainya seperti itu. Ya artinya ini betul-betul luar biasa wanita yang membesarkan anak, mengkeep tadi kamu bilang ya, anak tersebut sampai lahir. Ya, ini jadi satu permasalahan sosial tersendiri. Baiklah Ayu, terima kasih banyak bincang-bincang kita yang sangat luar biasa, yang hebat ini. Ibu Reni, itu ada pertanyaan sepertinya. Oh, ada pertanyaan ya? Di chat. Oh, di chat. Oh, ini dari Dita. Kak Ayu, untuk konsen itu apakah harus diverbalkan atau bisa tersirat? Karena ada beberapa pendapat kalau boleh tersirat. Jadi dengan gesture kali ya, masa mau cium aja nggak boleh gitu kali. Sebenarnya idealnya adalah verbal. Jadi benar-benar ditanya kamu mau apa enggak, boleh apa enggak. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang menganggap bahwa diamnya perempuan itu berarti setuju, berarti iya. Padahal tidak seperti itu. Diam itu banyak sekali maknanya. Ada yang diam karena takut, ada yang diam karena ragu, ada yang diam sebenarnya karena nggak nyaman, ada yang diam sebenarnya dia marah, tapi kalau misalnya ngomong dia jadi meledak, jadinya dia prefer untuk diam. Banyak sekali alasan seseorang diam. Jadi alangkah baiknya itu secara verbal disampaikan. Kenapa? Kayak misalnya di Amerika, aku sempat ke Amerika, itu sudah ada aturannya di kampus kalau yang namanya konsen itu harus dinyatakan secara verbal. Oh ya, jadi mudah-mudahan lebih jelas ya, Mbak Dita. Dan ini ya, Ayu ya, jadi ingat bahwa hal-hal yang tadi konsen itu sering kita lihat di film-film ya, di Barat, film Barat kan selalu nggak serta-merta ini mau megang atau mau cium atau mau apa melakukan sesuatu itu juga harus ditanyakan dulu ke pasangannya. Gitu, sehingga pada waktu dilakukan tanpa ada konsen tadi bisa tadi dianggap sebagai perkosaan. Tapi ini menjadi aneh di Indonesia. Kalau misalnya dianggap sudah suami istri ya harusnya ya harus ready aja istri, bener nggak? Nah itu masalahnya. Kayak tadi salah satu faktor prediktornya juga sebenarnya anggapan bahwa kalau misalnya udah suami istri berarti istri harus siap sedia setiap saat gitu. Padahal kan istri bukan Rexona juga ya, harus siap sedia setiap saat. Kamu nih ngomong yang Rexona. Iya kan emang harus bukan seperti itu gitu. Bahwa padahal kalau misalnya balik lagi, kalau kita misalnya berbicara terkait interpretasi agama, yang namanya menikah itu kan untuk sakinah mawaddah warohmah ya, untuk ketentraman, untuk kedamaian dan saling cinta gitu. Bagaimana itu bisa terwujud kalau salah satunya itu merasa tidak didengar, salah satunya kemudian merasa terpaksa, dipaksa, dan melakukan sesuatu sekedar untuk quote-unquote kewajiban. Padahal sebenarnya kalau dalam kajian-kajian Islam yang sempat aku ikutin juga, misalnya yang berbicara mengenai gender, kesetaraan gender, kesalingan dalam rumah tangga, penting juga yang namanya konsen dari istri. Kenapa? Karena itu juga yang akan berpengaruh pada kualitas hubungan suami istri, tidak hanya di kamar, tapi juga di lain-lainnya. Gitu. Ya, saya setuju itu, tapi mungkin kita akan ada kesulitan dengan adanya ada quote juga ya, bahwa surganya istri itu ada di telapak
laki-laki. Nah, hal ini kan jadinya kita nggak akan bahas lagi deh ya. Artinya ini udah ranah agama dan saya juga khawatir. Memang saya bisa memahami bahwa alat juga nih ya, namanya rancangan undang-undang PKS ini ya karena masalah-masalah hal-hal yang sangat sensitif. Ini yang terakhir ya, ini pertanyaan dari Rizka Karina. Kak Ayu, bisa menjelaskankah tentang kolektif trauma? Saya bukan penyintas kekerasan seksual, tapi trauma untuk berelasi dengan laki-laki itu sangat kuat. Apakah penjelasan tentang ini? Thank you. Oke, thank you. Sebelum ke pertanyaan Rizka yang tadi mengenai kan yang namanya ajaran agama, itu kan oke lah agamanya satu, ajarannya satu, tapi ada yang namanya interpretasi ya. Hadis pun ada yang doif, ada yang nggak doif. Jadi mudah-mudahan kita bisa kritis juga nih saat terpapar sesuatu, cek lagi deh ini doif apa enggak, ini merugikan apa enggak. Apalagi kalau kita punya keyakinan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, apa iya melegalkan perkosaan, apa iya melegalkan kekerasan terhadap perempuan. Mungkin itu aja tambahan dariku. Kemudian kalau pertanyaannya Rizka, kolektif trauma. Oke, gini, ada yang disebut trauma sekunder. Ada yang disebut trauma sekunder dan itu bisa terjadi tidak hanya misalnya pendamping korban kekerasan gitu ya, tetapi juga kayak aku sempat kena trauma sekunder waktu ngerjain skripsi ini sebenarnya. Yang aku sempat menghilang dan aku sempat ketakutan, aku nggak berani keluar kamar. Kalau misalnya kemana-mana aku harus ditemenin orang, kalau misalnya ada acara teman aku ngebatalin, aku ikut batal. Kalau misalnya kemana harus sendiri yang harus banget, aku udah ngeruncingin pensil dan aku pegang erat-erat di dalam tas. Itu sebenarnya salah satu bentuk trauma sekunder dan waktu itu sampai pembimbingku Mas Nail itu ngehubungin aku minta ketemu dan dia sampai menawarkan, ayo ini cepat diselesaikan, kalau enggak bakalan semakin lama, bakalan semakin damaging, bakalan semakin harmful. Setelah ini selesai, ayo kita konseling kayak gitu. Dan itu juga bisa terjadi pada orang-orang yang misalnya terlalu banyak terpapar kasus kekerasan seksual, apalagi kekerasan seksual yang tidak tertangani dengan baik, kekerasan seksual yang justru korbannya itu misalnya dipersekusi, korbannya diusir dari sekolah, dari rumahnya, dan lain sebagainya. Ketakutan itu atau teror itu, perasaan terteror itu jadi semakin kuat, semakin menjadi di dalam diri kita. Sehingga kita enggan sekali untuk quote and quote mendekati hal-hal yang dianggap beresiko untuk terjadinya kekerasan seksual kayak gitu. Oke, apakah sudah terjawab, Rizka? Mudah-mudahan sudah kejawab ya. Jadi memang untuk mendapatkan trauma ini nggak perlu kita mengalami langsung. Jadi kamu sudah menyampaikan contoh diri sendiri, tapi bisa juga karena mungkin imajinasi juga ya. Itu jadi imajinasi bukan terlalu sangat empatik gitu. Itu bisa jadi ketakutan atau teror tersendiri, iya. Oh. Ya, tapi ditambah lagi harusnya ada bukan pengalaman langsung, tadi social learning tadi aja ya. Social learning, yes. Jadi dari lingkungan terdekat, apa tante, apa sepupu dan sebagainya. Jadi itu memperkuat, bisa ya kayak gitu ya. Sangat bisa. Ya, baiklah, mudah-mudahan tadi 2 jawaban sudah disampaikan oleh Ayu dan kita akhiri perbincangan yang sangat menarik ini dan luar biasa bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari cobaan atau ujian dari kekerasan seksual seperti ini. Dari kekerasan seksual. Dan mudah-mudahan pada Ayu terus sehat dan bahagia ke depannya. Terima kasih banyak Ayu untuk pencerahan pada hari ini. Kamu benar-benar luar biasa, The Rising Star. Oke, semuanya wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekeliruan di dalam memandu acara ini. Terima kasih. Terima kasih Profesor Reni. Terima kasih teman-teman semua. Saya kembalikan ke Sahnas. Nazla. Nazla. Halo, terima kasih Prof. Reni, terima kasih Kak Ayu, juga Ibu Bapak dan rekan-rekan yang sudah berpartisipasi dalam acara ini. Selanjutnya adalah penyerahan sertifikat kepada pemateri yang akan diserahkan oleh Prof. Reni kepada Kak Ayu. Silahkan Prof. Ayu, saya serahkan sertifikat pembicara.
sebagai narasumber dalam kegiatan Weekend Sharing Session Club, membongkar mitos perkosaan, melihat lebih jelas tanpa bias, yang dilaksanakan pada hari Sabtu 22 Mei 2021. Terima kasih banyak, Ayu. Terima kasih Mas SC, terima kasih Profesor Reni, terima kasih Nasla. Terima kasih Prof. Reni. Selanjutnya kita akan memasuki sesi foto bersama. Silahkan diaktifkan videonya. Ini biar seru, kita pakai stiker-stikeran atau... Oh iya, boleh. Pakai filter ya. Bentar, saya lagi cari dulu nih. Ini aja deh. Kamu ulang tahun ya, Yu? Teman-teman, silahkan buka kameranya. Ya, pakai gini deh. Udah, Nas. Udah? Oke, terima kasih semuanya. Sudah selesai. Kak Nazla, mute. Nggak kedengaran apa-apa, Kak. Oke, baik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Jangan lupa gerakan 5M COVID, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Stop share acara akan ditutup 7 menit. Ayo, terima kasih yuk. Dadah semuanya. Terima kasih Profesor Reni. Terima kasih. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Kak Ayu. Boleh banget mampir nanti ke YouTube-nya, boleh di-share juga informasi. Terima kasih Ayu, masih banyak. Kuda.